Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum wabarakatuh. saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Nofri. Kalau ngelihat di posternya, saya itu seorang humor justice warrior. Kalau sekarang lagi ngetrennya SJW, social justice warrior. Kalau saya humor justice warrior. Kenapa? Karena saya paling gak lucu. Jadi saya milih jadi pejuang humor aja deh dibanding jadi pelawaknya. Dan di sebelah kanan virtual saya itu adalah Mas Yaser. Mas Yaser adalah seorang produsen jokes bapak-bapak akibat dari tidak merdekanya dia di rumah karena mendapat bulian dari anak dan istrinya. Dan di sebelah kiri virtual saya adalah Ulwan, anak muda berbakat, seorang stand up comedian, researcher juga, dan apa yang dia gebetannya ada di mana-mana. Cuman sayangnya nggak pernah dibales WA-nya sama gebetannya. Oke. Terus mungkin Bapak Ibu bertanya, kok ini hostnya banyak banget ya, ada 3 orang ya, karena kan kita bertiga, jadi ihik itu kan ada 3 ya, nyebutnya juga harus ihik gitu, jadi makanya harus 3 orang nih hostnya nih gitu. Tapi sebenarnya sih ininya apa kalau boleh jujur sebenarnya karena narasumbernya kelas berat nih, kita harus dikeroyok rame-rame nih kayaknya nih. Kalau cuma sendiri agak-agak jiper gimana gitu. Ya, kemudian acara ini didukung oleh media partner kami, yaitu Majalah Pajak. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya mau share sedikit mengenai profil dari Majalah Pajak. Oke, udah kelihatan? Oke, sudah kelihatan, Mbak. Oke. Mbak Nofri audionya nggak ada, Mbak. Oh, I see. Nggak ada ya? Ya, dari awal lagi. Nggak ada audio. Masih belum ada ya audionya. Oke, mohon maaf tadi ada kendala teknis, mohon maaf ya Majalah Pajak. Tapi tadi lebih ke musik sih tadi, bukan narasi. Jadi grogi saya jadi. Oke, dan kelupaan tadi ya, kalau Ihik sendiri juga punya profil, malah lupa kita ngasih lihat. Sebentar. Ya, nggak nemu. Ya kita lanjut aja deh. Oke, jadi latar belakang dari
kami mengadakan acara ini adalah karena humor itu dianggap sebagai sarana untuk menghibur seseorang. Namun beberapa kalangan menilai humor dapat menjadi berbahaya nih, sehingga harus direpresi. Seperti waktu pada saat kita sebelum reformasi ya. Sehingga walaupun Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus tahun 1945, namun hingga reformasi di Indonesia bergulir, kemerdekaan hakiki dalam berhumor masih sulit untuk dilakukan. Saat itu ada istilah namanya yang nggak boleh tuh syarat VIP, yaitu suku, agama, ras, antar golongan, tentara, vulgar, dan ideologi Pancasila itu adalah haram untuk diomongin. Dan waktu itu pilihannya untuk pelawak hanya dua, bermain aman, tanpa menyinggung-nyinggung kata-kata tersebut. Dan yang kedua adalah berani keluar dari kenyamanan, berani bermain-main dengan menggadaikan kenyamanan dia sendiri. Dan Bagito dan Warkop itu adalah contoh grup lawak yang mengambil jalan ninja yang kedua, yaitu berani menggadaikan kenyamanan dari grup tersebut. Nah, saat reformasi, Indonesia masih mencari bentuk barunya. Begitu pula dengan humor. Dari dikekang menjadi bebas. Tapi kaget akhirnya gitu. Dan sehingga kayaknya terhuyung-huyung gitu. Kehilangan common enemy. Waktu dulu kita ada satu common enemy yang bisa jadi bahan tembak tawa, sekarang malah jadi agak susah. Dan di era sosial media seperti ini, humor masih menghadapi rintangan UU ITE, netizen maha benar, para buzzer dengan sabdanya gitu ya. Dan kalau dulu musuhnya satu, kekuasaannya absolut. Kalau sekarang musuhnya banyak, tapi kekuasaannya mungkin hampir tidak ada, tapi nggak kalah menyeramkan. Dan tidak sedikit stand up komedian atau pelawak yang babak belur akhirnya dengan musuh-musuh ini. Bahkan hasil dari polling, Bapak Ibu waktu pada saat mendaftar kita ngasih polling ya sedikit. Hasilnya adalah 69,8% memilih, sejak kapan kita merdeka dalam berhumor? Dan hanya 30% yang merasa udah merdeka dong, kan kita negara demokratis. Sehingga hal ini menjadi keresahan kita sama-sama ya. Hampir 70% merasakan kayaknya merdeka nggak sih kita sebenarnya? Jadi walaupun Indonesia sudah merdeka 75 tahun, namun sudah benar-benar merdekakah humor kita? Sudah merdeka atau masih ada tapi? Oke, kita market this. Mari kita berdiskusi. Asik. Sudah bersama kita Kang Deddy Gumelar, yang biasa kita sebut, yang kita selama ini kenal Kang Miing. Selamat siang, Kang Deddy. Selamat siang. Ya, tapi gambar saya kok nggak ada ya? Aduh, disembunyiin Mas Yasir kayaknya gambarnya. Ayo Mas, kembaliin Mas. Enggak, ini sih dari Kang Deddy aja. Videonya mungkin tadi ada yang kepencet mungkin. Start videonya ya? Iya. Oh ya, kepencet tadi. Iya. Ya, okay. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Siang. Izinkan saya ini dulu ya, bacain profilnya Kang Deddy ya, walaupun semua orang udah pada tahu sih sebenarnya. Alah, iya. Iya, saya biasa nyebut Kang Deddy Gumelar ini adalah Kang Deddy karena masih muda, sama-sama masih muda kita. Terus dan pasti semua tahu bahwa beliau adalah personil grup Bagito, dan yang Bagito sendiri sudah berdiri dari tahun 78, bahkan dari sebelum saya lahir. Terus pernah menjadi anggota DPR RI dan sukses menjadi membuat Pak Harto tertawa ya. Nanti kita dengar ceritanya di sini. Terus sebentar, saya contekan dulu. Anggota DPR RI tahun 2008 sampai 2014, Direktur Komunikasi Universitas Islam Asafiyah. Aduh, untung benar ngomongnya. Direktur PT Indraloka Wigraha Anugrah, Konsultan Property Management, dan Direktur Iwa TV. Benar ya, Kang Miing ya? Betul, ya? Yang saat ini saya geluti. Oke. Dan kita sebenarnya udah dari dulu kita pengen ngundang Kang Deddy, cuman katanya sempat sakit kemarin, jadi kita agak nggak tega. Jadi alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita, dan kita sudah diskusi siapa ya kira-kira yang bisa hadir membicarakan mengenai Merdeka Berhumor. Kayaknya nggak ada lagi sih selain Kang Deddy sih, karena tadi saya bilang kan contoh dua grup lawak yang memang memilih jalan ninja kedua yang berani menggadaikan kenyamanannya itu cuma dua, Warkop dan Bagito. Kalau Warkop sebenarnya bisa-bisa aja sih, cuman personil Warkop kan nggak ada yang anggota DPR.
Justru lucunya di situ kan, harus anggota DPR. Oke, kita langsung aja ke Kang Deddy. Silakan untuk kalau ada pemaparan sedikit mengenai Merdeka Berhumor, silakan Kang Deddy. Terima kasih Novi undangannya, terima kasih Mas Yaser, terima kasih Adinda Uluan di kesempatan siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para peserta webinar kali ini. Yang ingin saya sampaikan pertama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa hari ini kita 75 tahun. Merdeka. Nah. Karena ini kerjasama dengan majalah pajak, maka saya akan perlihatkan ini adalah NPWP saya. Wede, langsung. Ini NPWP saya. Oke. Jadi saya warga negara yang baik, punya NPWP dan bayar pajak, walaupun udah nggak ada kontrak-kontrak lagi, tapi tetap bayar pajak. Baik, Novi dan teman-teman sekalian, saya Deddy Miing Gumelar. Boleh dipanggil Deddy, boleh dipanggil Miing. Kadang-kadang orang suka sulit, mungkin pakai Pak, saya boleh dipanggil. Saya harus manggil apa? Saya bilang saya dipanggil Deddy, boleh dipanggil Miing, boleh. Yang penting asal jangan dipanggil KPK, karena saya nggak punya persoalan. Itu yang pertama pasti. Tapi kadang-kadang Novi memang kelompok lawak ini atau pelawak ini di Indonesia ini dianggapnya dulu ya, tapi saya nggak tahu sekarang. Dulu semacam kayak kasta terendah dalam dunia kesenian. Karena pelawak, belum pernah saya ada pelawak yang sesenior Pak Bagio pun, sekalipun atau Warkop disebut sebagai seniman atau budayawan, disebutnya pelawak aja. Yeah. Dan anak kecil pun, ke Om Ateng yang sudah tua pun, bilang, Ateng, Dono, gitu. Nah, semuanya panggilan. Entah memang kurang ajar, entah memang saking akrabnya gitu. Saya nggak ngerti itu. Saya juga pernah anak kecil gitu, Ming, untung bawa bapaknya, kalau nggak bapaknya gue gibang juga tuh anak gitu. Iya kan kita udah punya anak, panggil Ming gitu. Mungkin karena akrabnya mereka dengan profesi pelawak itu sehingga bisa diolok-olok semacam gitu. Dan kita isi ikhlas-ikhlas aja. Selama dibayarnya cocok sih. Dan di kesempatan siang ini saya bersyukur betul. Terima kasih Tuhan dan terima kasih pada penemu media Zoom ini sehingga kita di tengah-tengah COVID ini masih bisa berkomunikasi, masih bisa berbincangkan. Dan yang menarik adalah ketika orang, mungkin para ahli lain di 75 tahun merdeka ini mengkritisi tentang ekonomi, tentang penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, lalu begitu meningkatnya eskalasi dari yang terpapar COVID. Kali ini kita bicara humor. Humor ini bukan berarti tidak menjadi penting gitu. Humor dalam konteks hiburan memang pilihan yang keempat. Pilihan yang pertama itu kan pasti pangan. Orang dalam keadaan COVID harus stay at home, harus tinggal di rumah, nggak beli baju, 6 bulan, setahun nggak masalah, masih ada baju lain. Nggak beli rumah, nggak mati. Nggak beli baju, nggak mati. Tapi kalau nggak beli makanan, kita bisa mati karena tidak makan. Gitu. Jadi yang pertama pangan, pasti yang kedua sandang, kan harus pakai baju. Kalau udah makan terus telanjang juga nggak boleh kan, harus pakai baju. Nah, makanya pilihannya kedua pangan. Ketiga baru papan. Nah, baru keempat entertainment, hiburan, diantaranya humor gitu. Jadi orang pasti kalau orang punya uang saat ini, hajat mikirin catering ya ketimbang isinya pelawak, mau stand up, kayak mau pelawak, kayak mau hiburan gitu. Jangan sampai orang, Pak mau nanggap pelawak nggak? Gila lo, orang lagi susah, cengar-cengir lo. Diomelin orang malah kita. Nah, untuk itu saya kira, karena ini pilihan keempat, tetapi bukan berarti tidak penting gitu. Humor kalau mengacu kepada teorinya yang disampaikan Pak Jaya Suprana itu kurang lebih 30 tahun yang lalu, bahwa humor itu sesungguhnya kalau menurut ahli kedokteran adalah bahasa latinnya itu humor itu cairan gitu. Cairan ini yang sama fungsinya dengan dahak, dia bisa kemudian dengan fungsi-fungsi yang lainnya darah, bisa membangun emosi kesedihan, bisa membangun emosi kegembiraan, dan diantaranya humor adalah itu gitu. Nah humor juga bisa berfungsi sebagai katarsis. Katarsis itu adalah sebagai ruang terbuka dari kepengapan situasi keterjipitan sosial masyarakat baik ekonomi maupun politik. Misalnya ada satu ruang yang terkunci gelap, lalu ada lubang angin sedikit, nah itulah katarsis. Itulah ruang pencerahan, itulah ventilasi. Jadi kan orang sesungguhnya kalau orang dewasa lebih baik menerima humor yang mengkritisi ketimbang orang turun ke jalan gitu, yang menimbulkan anarkis gitu. Pilihannya harusnya itu gitu. Kalau orang-orang yang pemikirannya peradaban yang dewasa gitu. Nah, humor ini sangat berfungsi gitu. Bisa berfungsi sebagai alat komunikasi, bisa berfungsi sebagai alat media adaptasi, juga bisa mencairkan.
sesungguhnya kelihatan sekali kok. Kalau para pemimpin dari tingkat RT sampai presiden, dia memiliki sense of humor, cara memimpin negaranya akan menjadi berbeda gitu. Dia akan memiliki kelenturan gitu. Jadi bagaimana orang berkomunikasi dengan ini? Makanya sekarang menjadi pilihan para ustadz kan, humor itu. Kadang-kadang juga ustadz juga banyak yang mengutamakan humornya daripada mungkin pesan agamanya atau sebaliknya dikombin dan sebagainya. Itulah humor menjadi pilihan karena begitu menariknya humor, maka semua orang sama-sama menggunakan humor sebagai alat media komunikasi. Hanya celakanya, tidak semua orang memahami filosofi humor, kapan dia menerapkan humor yang tepat, kapan yang tidak. Sehingga banyak orang celaka. Nah ini larilah kita kepada pembahasan yang saat ini ada gitu ya. Kak Novi tadi menyampaikan judulnya menarik sekali. Merdeka atau Tapi. Jadi kalau Novi atau Yaser pernah melihat film-film zaman dulu, di kereta-kereta api, di tembok-tembok zaman perjuangan, zaman revolusi di tahun 42, tahun 45, itu sering kita lihat dalam dokumentasi, ada tulisan tagline atau credo ataupun slogan merdeka atau mati. Itu dulu orang sebelum merdeka, sebelum tahun 45. Tapi setelah 45 tahun ke sini, apalagi setelah reformasi, sekali merdeka, merdeka sekali. Kadang-kadang bakar polsek, gitu kan. Kadang-kadang nggak setuju langsung ini, yang tadi Novi bilang. Jadi saya ingin berbicara dari 3 tahap gitu. Pertama, karena saya ngalamin zaman Orde Baru, ya, zaman Presiden Soeharto, saya ngalamin betul sebagai seniman, sebagai pelawak lah sebut saja. Lalu ada setelah itu punya kemerdekaan di zamannya reformasi, dan pasca reformasi setelah 20 tahun reformasi itu. Nah, ada 3 tahapan yang memiliki diferensiasi, memiliki perbedaan-perbedaan. Kalau di zamannya Orde Baru dulu jelas kok, bahwa otoriternya. Saya kok nggak yakin ya Pak Harto nggak ngerti soal demokrasi. Cuma memang pada saat itu menghitung warga negaranya ini masyarakatnya belum siap untuk demokrasi. Sebab apa? Sia-sialah mau memberhalakan demokrasi kalau perut rakyatnya lapar itu nggak bakal terjadi. Karena ketidakadilan itu. Harusnya dibangun keadilan dulu, lalu rakyatnya sejahtera, baru mungkin demokrasi seperti negara-negara maju yang lainnya. Kalau kita dalam keadaan demokrasi keadaan lapar, mungkin pada saat itu akan lain ceritanya juga. Nah, terjadi terbukti bahwa zaman dulu berhumor saja dulu. Itu betul-betul yang Novi katakan tadi, sara itu nggak boleh, gitu. Suku, agama, ras dan sebagainya. Sekarang juga memang tidak etis, gitu. Akan tetapi ada di luar sara itu yang memang atas nama kekuasaan memang agak sulit dikritik atau diberikan masukan pada saat itu karena represif betul, gitu. Nah, hebatnya intelijen zaman dulu dengan sekarang, mungkin nih, ini mengkritisi mudah-mudahan sih saya nggak ditangkap ya. Kita untuk nyari Harun Masiku aja susah, kan sebetulnya banyak intelijen gitu. Kenapa nggak ketangkap gitu? Atau siapa namanya Joko Chandra setelah 11 tahun dia kabur-kabur nggak ketangkap baru sekarang gitu. Nah zaman dulu jangankan melakukan makar atau jangankan melakukan demonstrasi mahasiswa, baru niat aja udah ditangkap kalau dulu saking hebatnya tuh. Gitu. Nah itu zaman dulu. Jadi saya kira ini persoalan-persoalan yang memang sangat mengerikan gitu. Maka di antara jalur seniman atau pelawak yang berani mengambil langkah itu, di antaranya mungkin kalau penyair, budayawan, ya muncullah W.S. Rendra yang kritis betul dalam puisinya. Muncullah Pak Taufik Ismail dengan begitu hebatnya puisi-puisinya. Muncullah Reantiarno sebagai pendekar teater koma yang selalu menyuarakan persoalan-persoalan yang empirik masyarakat gitu loh. Kemudian juga muncullah Iwan Fals dengan lagu-lagunya itu. Muncullah warung kopi Prambors pada saat itu atau Warkop DKI almarhum Mas Dono, Mas Kasino dan Pak Indro yang saat ini masih ada. Lalu setelah Warkop ada muncullah Bagito kami ini gitu. Nah, bahkan menurut saya dulu jelas gitu bahwa kita berhadapan ketika melakukan humor sebagai kritik sosial itu berhadapan dengan penguasa. Penguasanya cuma satu, yaitu pemerintah gitu. Itu rezim gitu. Begitu masuk ke reformasi, istilahnya kalau zaman dulu itu, zaman Orde Baru 30 tahun itu, kita ada jarum jatuh pun kedengeran. Saking sepinya orang nggak berani apa-apa. Suaranya terdengar, bisikannya terdengar gitu. Begitu masuk reformasi, kita ibarat berteriak di pinggir pantai. Suara kita, teriakan kita sama dengan suara ombak, bahkan ombak lebih besar. Saking banyaknya orang berteriak gitu. Nah sekarang gitu ya, menjadi kritik sosial menjadi tumpul karena apa? Karena saking begitu terbukanya.
Nah, di era reformasi dan pasca reformasi terutama yang Novi bilang tadi, begitu ada ormas, ada ini, ada netizen, ada segala macam. Yang punya kekuasaan secara struktural pemerintah, tapi yang berkuasa begitu banyak orang. Nah, ini masalah. Misalnya dengan kasusnya siapa itu, Emon, bintang Emon atau apa siapa gitu. Begitu ketakutannya dia, padahal bukan tentara, bukan polisi yang mengejar dia, tapi juga masyarakat ini. Bukan berarti dulu nggak ada. Saya juga ada, tapi mungkin lebih minimalis karena sudah terdominasi oleh penguasa itu sendiri gitu loh. Nah, sehingga kalau ini humor dijadikan sebuah media komunikasi, maka ada satu hal. Humor itu juga bisa dijadikan indikator kedewasaan sebuah masyarakat. Masyarakat yang pertama adalah seperti saat ini gitu loh. Ketika ada orang lain dikritik, ketika dia tidak punya kepentingan, dia ikut tertawa loh, mentertawakan orang itu. Jadi mentertawakan orang lain istilahnya. Yang kedua mentertawakan kondisi situasi gitu. Tidak pada personal, gitu. Tidak pada kelompok, tapi kondisi. Misalnya kondisi yang oleh pemerintah dan sebagainya gitu. Banyak sekali meme-meme yang muncul, banyak sekali misalnya. Ketika pemerintah antara presiden dengan menteri saja berbeda, antara pulang mudik dengan pulang kampung berbeda saja, itu jadi persoalan lucu gitu di dalam konteks komunikasi gitu. Nah, kedua menertawakannya. Dan paling dewasa pada tahapan ketiga saya lihat adalah kedewasaan yang paling utama adalah mampu mentertawakan dirinya sendiri. Ketika dia seorang koruptor, lalu ada cerita tentang korupsi, dia tersenyum dan tertawa. Iya ya, gue juga gitu loh. Nah, sementara saat ini lebih banyak orang yang marah gitu loh. Iya. Tersinggung, langsung somasi, langsung dicari pelawaknya mungkin. Nah, saya kira sekarang yang punya kekuasaan secara struktural adalah pemerintah. Tapi yang berkuasa begitu banyak orang. Ya, kelompok masyarakat atas nama organisasi massa, atau lembaga swadaya masyarakat atas nama mengatasnamakan walaupun ketuanya dia, anggotanya dia juga gitu loh. Kadang-kadang begitu. Nah, jadi yang sekarang barangkali yang kita cari sebetulnya merdeka secara harafiah kita merdeka dari penjajahan. Dalam pengertian fisik Belanda, Jepang. Tetapi secara psikologis mungkin sekarang masih banyak orang yang belum terasa merdeka. Pelawak, masih ketakutan dan sebagainya. Menurut saya untuk pelawak, ada baik stand up comedy maupun yang pelawak lainnya, nggak perlu takut juga. Karena mungkin secara ini kalian bisa berargumen. Dan umumnya, seperti contoh kasusnya Bintang Emon misalnya. Bintang Emon itu saya lihat redaksinya bagus sekali, itu anak cerdas menurut saya, mengamati. Sama dengan dia menyampaikan berita gitu. Ya. Dan itu pun persoalannya sudah ada di publik, sudah ada di media. Atau contoh kasus ketika seseorang memposting humor Gus Dur tentang polisi di Sulawesi gitu. Ya. Pak polisi ini agak keliru saya lihat di Sulawesi itu. Kenapa? Itu humor 20 tahun yang lalu sudah disampaikan sama Gus Dur dan disampaikan di media. Harusnya yang ditangkap mungkin medianya bukan orangnya. Nah, saya tidak tahu saya persisnya dikenakan pasal yang mana di Undang-Undang ITE itu atau dia menyebarluaskan. Padahal itu kan humornya 20 tahun yang lalu gitu loh. Dan itu pun sudah menjadi humor umum di media. Nah, kalau sudah dipublish begitu, kenapa hanya satu orang yang ditangkapnya gitu? Nah, ini saya kira juga perlu kearifan pihak kepolisian di dalam menangani hal-hal seperti ini. Harusnya yang ditangkap pembuat humornya ya? Yang humor 20 tahun yang lalu. Ada. Waktu Gus Dur masih hidup pun nggak ditangkap. Memang itu sebuah humor. Jadi humor itu makanya saya bilang tadi, yang paling kuat adalah humor sebagai indikator kedewasaan masyarakat. Sekarang masyarakat menuntut demokrasi loh. Dari zamannya otoriternya Pak Harto. Sekarang pilihan hidup kita, bangsa kita adalah demokrasi. Alhamdulillah kita sudah demokrasi. Orang boleh ngomong apa saja. Tapi kebebasan itu, ketika mengganggu kebebasan orang lain, itu bukan namanya kebebasan. Gitu loh. Kemerdekaan, mengganggu kemerdekaan orang lain, itu bukan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan atau kebebasan ini juga bukan berarti dia hidup dalam ruang hampa. Tetapi juga ada norma, ada pattern, ada norma-norma di situ. Bahwa kalau bicara salah benar mungkin tidak salah. Mie itu jelek gitu. Dalam faktanya memang tidak ganteng misalnya. Itu secara hukum atau secara logika itu benar faktanya. Tapi secara etika baik buruk ya baik nggak sih disampaikan keburukan orang lain depan publik gitu loh. Jadi bukan soal salah benar. Sekarang orang bicaranya era demokrasi tapi bicaranya hanya bicara soal salah benar. Misalnya anak kecil nyalon pilkada hanya karena anak pejabat misalnya gitu loh. Nggak ada yang salah. Undang-undang bahkan konstitusi pun tidak melarang, membolehkan.
Cuman itu dari sisi logika. Produk logika adalah hukum. Oke? Produk logika adalah hukum. Yang berbunyi hanya salah dan benar. Itu hukum. Secara hukum tidak salah. Boleh. Tapi ada baik buruk secara etika. Sudahkah kematangan emosional dalam kepemimpinan? Sudahkah dia punya pengalaman, experience dalam ngurus kepamong kerajaan, pemerintahan, dan sebagainya? Sudahkah dia memahami manajemen pemerintahan? Sudahkah dia secara sosial, aspek sosiologis memahami masyarakatnya? Itu banyak aspek. Nah, masuknya di etika. Etika itu baik buruk. Adanya di dada sini, di hati. Oh iya ya, kayaknya kita butuh pengalaman. Nah, itu etika namanya. Itulah membangun rasa. Humor, dia berfungsi di situ. Okay. Humor itu berfungsi di dua tempat itu. Di tempat logika dan di tempat etika. Salah benar bisa bicara, humor juga. Gitu. Bisa punya argumen. Gitu. Ya kan? Lalu yang kedua, misalnya gini. Contoh jokes. Waktu kita tahun 91, saya pernah manggung di tahun 89, begitu manggung di Sydney, di Town Hall di Australia. Kemudian tahun 91 pernah manggung di New York. Misalnya gini, saya berbekal dengan yang 1000 American jokes itu. Kita contek cocok misalnya. Ketika saya datang ke sana, saya bertelepon pada seseorang. Hello, I want to talk to Mr. Black, please. Kata di seberang sana, oh, Mr. Black is not in. Who are you? I'm Mr. Brown. Oh, I'm sorry, I'm wrong color. Bukan salah nama gitu. Nah, hal-hal kayak gini, ini hanya bisa disampaikan di tempat orang yang punya kedewasaan. Kalau orang kita, misalnya, mohon maaf, saudara-saudara kita mungkin ada yang berkulit warna gelap, ada yang putih. Ini akan bisa merasa ketersinggungan, sensitif, rasis, dan sebagainya. Gitu. Nah, ini membutuhkan kedewasaan. Sementara masyarakat kita, atas nama demokrasi, dia boleh ngomong dan mencaci maki orang lain. Tapi ketika menyangkut persoalan pribadi yang agak tergesek, itu dia akan marah setengah mati. Artinya apa? Kedewasaan yang belum. Demokrasi secara sistem sudah jalan. Tapi secara psikologis, secara kedewasaan, belum. Gitu loh, saat ini. Humor. Humor juga sebagai media adaptasi. Jadi, Mbak Gito, ini bukunya. Wah, itu. Masih edukasi kan? Mas, ya. Oke, ini Mbak Gito, bukunya. Ini terbit tahun 95, ya. Dan di sini ada cari gara, ada judulnya dibaca. Mudah-mudahan bisa dibaca. Cari gara-gara di depan kepala negara. Oke. Okay. Nah, ini saya manggung pada tahun 93. Itu ditelepon oleh Ibu Suryadi Sudirja. Pak Suryadi Sudirja pada saat itu adalah Gubernur DKI Jakarta. Lalu saya diminta jam 11 malam saya datang ke Surapati, tempatnya rumahnya Pak Anies, rumah dinas sekarang ini. Datang ke sana, saya diberikan buku setumpuk begini, buku PKK, bahwa saya diminta oleh Bu Tien Soeharto untuk manggung Hari Ibu tanggal 22 Desember tahun 93. Dan begitu lagi top of mind, gitu. Lagi betul-betul top di RCTI dengan baksonya, gitu loh. Nah, Bu Tien hanya minta, aku minta anak-anak muda yang 3 orang di RCTI itu lucu, aku suka, kata Bu Tien Soeharto. Yang disampaikan oleh Bu Gubernur itu, oleh Ibu Suryadi. Maka kami mencoba. Dalam kurun hampir 2 minggu kita, ternyata ditelepon lagi, saya dibatalkan. Karena tidak diperkenankan oleh Seknek, oleh protokol. Mereka tahu betul, bagi itu nakal, apa yang seperti Novi bilang. Kita selalu mengkritisi pemerintah. Dan celakanya lagi, bagi itu mengkritisi kepada pemerintahan Pak Soeharto di televisi miliknya anaknya Pak Harto, namanya RCTI, milik Pak Bambang waktu itu. Nah, itu sih bukan berani, sebenarnya emang nekat aja gitu, karena nggak punya pengetahuan pada saat itu, nekat-nekat aja gitu loh. Jadi kita berkesenian dengan hati gitu. Jadi kata W.S. Rendra, untuk apa kalian berkesenian kalau jauh dari masyarakatnya? Artinya begitu mencoba adaptasi dengan masyarakat. Dia memotret, karena fungsi humor salah satunya adalah sebagai reflektor. Reflektor itu pemantul dari kehidupan sosial masyarakat gitu. Nah, ini kita coba mengangkut. Jadi Miing tukang sayur, Didin Hansip, Unang kadang-kadang jadi preman, kadang-kadang jadi maling dan sebagainya. Potret-potret masyarakat kita angkat di sana. Nah, ternyata oleh Seknek, oleh protokol presiden kita tidak diizinkan, khawatir terpleset lidah karena kita nakalnya mungkin terbiasa, maka dikhawatirkan untuk itu dibatalkan. Lalu dipanggil kami oleh Ibu Yogi S. Mehmet, Pak Yogi S. Mehmet itu Menteri Dalam Negeri. Jadi Gubernur DKI yang nanganin Bagito itu istrinya Gubernur DKI sama istrinya Menteri Dalam Negeri. Sampai segitu hebohnya kita diminta oleh Bu Tien. Pada akhirnya kita kasih tahu dan ya nggak apa-apa, happy-happy aja, malah senang kita daripada stres, ya kan? Nah, ini ingin cerita soal represif nih ya. Nah, kemudian ternyata dilaporkan oleh Ibu Menteri dan Ibu Gubernur kepada Bu Tien. Bu Tien
Dia bilang, nggak bisa, nggak mau aku. Enggak, anak-anak itu baik, aku jamin baik. Mau, Seknek ngalah dong sama Putin. Siapa yang berani sama Putin pada saat itu? Akhirnya jadi begitu. Nah, tetapi dalam perjalanannya setelah itu, saya masih jadi penyiar di Radio Kejayaan, di Radio SK, dan saya adalah kepala studionya pada saat itu. Mungkin Mas Yasser belum masuk ke SK. Dan saya ditelepon dari protokol Seknek lewat telepon kantor. Karena saya lagi siaran dan biasanya di pagi hari jam 6 sampai jam 9 itu kadang-kadang kirim-kirim lagu, ada telepon. Halo ya, Saudara Mi, iya Pak, ada apa ya? Gini ya, udah cepetan saya mau masuk lagu nih. Minta lagu apa? Saya puterin gitu. Oh, saya dari protokol presiden. Alah, bercanda aja. Saya kayak gitu, saya bercandain habis. Begitu. Saudara manggung tanggal 22 gini. Oh, iya Pak, baru. Ambil kertas. Baru saya stres tuh. Ambil kertas, tulis. Saudara bisa kirim senario ataupun naskahnya. Waduh kan, belum Pak, saya nggak bisa. Dan nggak bisa mengelawak dibikin kayak sonora film atau sinetron macam begitu kan. Kata per kalimat dan sebagainya gitu. Kecuali pointer saja. Wah, belum ada Pak. Oke, kamu bawa kertas dan ambil bolpen, catat tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh. Waduh, Pak, kalau gitu pidato saja ya. Kalau gitu saya, kalau tidak boleh ini, tidak boleh itu, terserah saudara menerjemahkannya. Waduh, pada saat itu penerjemahan itu menjadi makna yang sangat kuat. Gitu. Zaman dulu itu, kalau kita salah terjemahkan menjadi masalah. Gitu. Ya. Jadi selama 3 minggu itu, nah inilah yang saya ingin sampaikan. Nah dulu waktu saya bagaimana beradaptasi dengan akhirnya kejadian, hari haknya hari kejadian, saya jadi anak Betawi, pakai peci, pakai kain sarung, Didin pakai dasi, anak nasional, Unang pakaian kardiman, anak Jogja. Nah, saya lolos di detektor di Pas Pampres, karena nggak bawa apa-apa. Didin juga lolos, Unang ketangkep. Karena Unang harus jadi orang Jawa, maka Unang bawa keris. Keris itu masuk detektor, tweet. Nah, gitu loh. Kata Pas Pampres, saudara membawa senjata tajam. Ya, Bapak, masa nggak tahu saya? Unang tuh GR, sok ngetop. Sementara ketemu Pas Pampres, ya nggak pernah nonton TV. Mungkin pada saat itu. Karena sibuk kan. Nggak tahu Unang. Atau mungkin tahu, tapi dia ada tugas. Standarnya begitu. Saya kan mau jadi kardiman Pak orang Jawa. Kenapa saya bawa keris? Karena kalau pakai silat kekecilan. Jangan bergurau, saudara. Wah, baru Unang pucat. Bagaimana Unang cara bisa masuk ke arena itu? Dijemput oleh Ibu Yogi S. Pemet. Segitunya loh, Novi. Kita mau ngelawak. Mau menghibur aja kita udah stres duluan. Stres diteleponin hampir seminggu sekali oleh protokol, ya diingatkan jangan ini, jangan itu, jangan itu udah hampir sering sekali. Lalu yang kedua Unang ditahan di situ, saya udah masuk kayak kita di imigrasi di luar negeri gitu. Ya Unang ditangkap itu, akhirnya Bu Yogi yang jemput Pak, ini memang mau ngelawak, baru diloloskan. Kita dandan tuh udah stres tuh, dandan udah stres. Lalu kita diantar ke belakang, di belakang panggung itu ada 2 pengawal presiden yang diketahui saat ini adalah sebetulnya saya tahu dulu pangkatnya kolonel, yaitu Bapak Jenderal Sapri Samsudin yang jagain kita dulu dengan 1 orang kolonel juga. Itu namanya kayak semacam pasukan escape. Jadi kalau ada apa-apa melarikan presiden lewat jalur itu dan kami disimpan di situ. Jadi kita duduk sepi, nggak berani ngomong apa karena kakinya ngejulur gitu, celana ngangkat kanan kiri, pistolnya gede banget. Jadi kebayang nggak kita nggak ngelihat pistol aja ngelawak belum tentu lucu. Bagaimana ngelihat pistol gitu? Padahal dia nggak nembak kita, cuman kan kita serem juga gitu. Pistol. Terus begitu Pak Harto pidato, saya nyuruh Unang, Nang, lu dengerin Pak Presiden ngomong apa tuh supaya kita bisa catat. Unang buka gorden gitu, dicengkeweng lah nih, Dek duduk Dek gitu loh. Waduh, tambah nyut-nyutan tuh Ser. Dek duduk Dek gitu loh. Ya, jadi itulah kisah-kisah itu. Nah, muncullah saya, tadinya Didin, dalam senario di kantor, kita, Din, kamu muncul gini-gini materinya, kedua saya, ketiga Unang. Oke, gini-gini. Sampai saat itu, Didin nyerah. Dad, lu aja, Dad. Ya manggilnya Dedi. Dad, lu aja deh. Gua nggak nyanggup deh liatnya. Waduh, gila ini. Nggak berani gua. Udah stres duluan Didin tuh. Unang, Dad, kalau lu berhasil, lu aja deh. Unang, udah nggak usah ikut lah. Gua kan nggak bisa ngomong kalau kayak gini-ginian gitu. Unang itu udah nyerah duluan tuh. Tapi saya tuh lupa, ternyata Hari Ibu itu bukan hanya dihari oleh Presiden Soeharto dan Ibu Negara, oleh Wakil Presiden dan Ibu Tri Sutrisno, dan para gubernur, para duta besar, para menteri, lengkap itu. Di bagian bawah VIP itu. Di atasnya itu, Novi, itu orang yang memang penonton kita, itu menolong sekali. Ada pelajar teladan, ada bidan teladan, dokter teladan,
pramuka teladan, masyarakat teladan, tokoh-tokoh di atas di balkon balai sidang ya, Ya. balkon balai sidang. Jadi saya begitu muncul itu berteriak mereka, weh. Saya abaikan dulu Pak Harto, saya lari-larian aja dulu, gur, udah mencair baru saya ngomong. Nah, kurang lebih pakaiannya kayak begini dulu saya tuh. Ini hanya untuk bagaimana teman-teman adik-adik menyimbolkan sebuah adaptasi di dalam komunikasi berhumor. Saya persis kayak gini pakaiannya. Pakai baju koko, pakai gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Presiden dan Ibu Negara yang saya hormati. Bapak Wakil Presiden bersama Ibu Tri Sutrisno. Perkenalkan, nama saya Miing, orang Betawi yang populasinya tinggal sedikit tergusur atas nama pembangunan. Di depan Pak Harto masih bicara begitu. Gitu. Saya senang banget Pak, ketemu Bapak Presiden di sini. Tapi mohon izin kalau boleh saya cerita Pak, 3 minggu sebelum manggung di sini, saya udah 4 kali ke dokter jantung, diteleponin sama protokol dari sana, stres saya. Dan itu diungkapkan oleh saya. Ternyata berhasil. Pak Harto tertawa. Lalu saya bilang, terima kasih Bapak sudah tersenyum. Pak Harto ngambil sabut tangan dan saya ingat betul. Dia ngelap matanya, kacamata dibuka, dia lap gitu. Artinya dia ada air matanya. Mungkin dia sedih ada rakyatnya yang kayak begini gitu loh. Ya kan? Kok ada rakyat gue yang kayak gini gitu. Nah, Pak Harto tersenyum. Lalu Butin tuh 2 kali jatuh itu kerudungnya ke bawah, ketawa dia masukin lagi angkat karena Butin ramah sekali. Tersenyum. Dua-duanya memang smiling general ya, apa namanya, tersenyum dengan ramah. Jadi yang ditakutkan kita ialah sekelilingnya sebetulnya. Pak Hartonya nggak apa-apa gitu. Ya saya bilang Bapak sudah tersenyum, alhamdulillah itu adalah ibadah untuk Bapak. Dan apabila Bapak berkenan tertawa itu adalah amal jariah untuk Bapak. Sebab apa? Kalau saya bicara di sini Bapak diam saja, kanan kiri Bapak tidak berani apa-apa. Wow, gitu. Saat itu udah cair tuh gitu. Nah, jadi acara Hari Ibu pada saat itu hanya diisi oleh 3 pengisi acara. Pertama tarian dari Taman Mini, saya ingat betul. Yang kedua putrinya Ibu almarhum Profesor Dr. Tuti Alawiyah dari Al-Safiyah itu, dia baca puisi, Siva namanya, kelas 5 SD pada saat itu. Dan ketiganya Bagito, yang pengisi acaranya. Jadi betul-betul terseleksi betul. Dan cara membawakan MC-nya pun, teman-teman sekarang tadi acara, kalau acara biasa kan begitu. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi acara yang begitu serius, acara program sudah selesai, kita akan muncul pada acara hiburan. Ini Elva Singer, ini Bagito, dan ini enggak. Bapak Ibu yang kami hormati, itu kawan gayanya yang baik. Demikian tadi rangkaian acara resmi sudah selesai, maka kami tampilkan pelawak. Inilah Bagito. Siapa yang mau ketawa coba kayak gitu? Banget. MC-nya aja kayak gitu kan. Waduh, dalam otak kita langsung ingat ke pistol lagi kan. Waduh. Nah, sampai saya bicara dengan Pak Harto itu di Pak Presiden, Bapak Presiden, alhamdulillah atas nama pembangunan juga, saya ini namanya orang Betawi baru pulang jarah Pak. Jarah saya di Mall Pondok Indah. Jadi mall dulu pertama adalah Pondok Indah. Gitu. Dulu itu kuburan kong saya. Sebetulnya satirnya adalah ingin menjadi zaman dulu itu untuk mall, untuk lapangan golf itu tergusur gitu. Jadi kuburan kong saya di situ. Alhamdulillah terima kasih Pak. Sekarang kuburan kong saya adem. Karena di mall kan adem. Cuman saya baru sadar waktu saya baca bismillah, waktu saya doa ada di bawah. Begitu saya amin, ada di atas. Nggak taunya saya jarang di tangga jalan. Eskalator. Pak Harto tertawa loh itu. Nah itu buat adik-adik yang sekarang komikal, saya kira itu rangkaian-rangkaian dari bagaimana kita mensiasati tema pada saat itu, persoalan-persoalan empirik yang kita angkat. Nah ini kan sudah banyak satir. Itu yang kelihatan tegang, wajahnya cuma 2 orang di jajaran itu. Pertama Pak Suryadi Sudirja sebagai gubernur, kedua Pak Yogi S. Mehmet sebagai Menteri Dalam Negeri, karena istrinya bertanggung jawab untuk acara saya itu. Yang lain ketawa, Pak Tri ketawa. Kalau dia, kayaknya matanya silatnya dikasih kode, lu jangan kencang-kencang gitu loh. Akhirnya setelah satir-satir itu keluar, saya ngomong sama Pak Presiden. Jadi saya pakai teori as, Mas Yasir. Jadi saya nggak mikirin yang lain lagi, saya tumbangkan dulu asnya. Kalau asnya sudah akrab, Pak Harto sudah baik, yang lainnya akan aman. Yang saya katakan tadi, ketika saya bicara di sini Bapak diam saja, kanan kiri Bapak tidak akan berani apa-apa. Karena Bapak sudah tersenyum dan tertawa, maka semuanya menjadi cair. Gitu. Nah, alhamdulillah teori itu saya dapatkan. Dan saya ngomong yang terakhir, alhamdulillah Bapak Presiden, alhamdulillah saya mohon Pak keselamatan kami Pak kembali ke rumah tidak ke Guntur.
Guntur itu kan tempat tahanan politik biasanya di Iya, SPM benar. Guntur. Nah, itu udah saya ucapkan pada saat itu, dan itu Pak Harto tertawa gitu. Alhamdulillah aman gitu loh. Nah, ini begitu ketakutannya kita pada rezim saat itu. Karena apa? Majalah juga dibredel, radio. Dan kalau Adinda Bintang Emon, saya lihat itu belum seberapanya dibanding saya kalau siaran di radio. Tiap bulan kami harus store kaset, karena bukti siaran harus didengarkan oleh Pendam. Pendam itu penerangan Kodam. Oke. Kayak kita wajib lapor dulu, dipanggil ke sana. Ini maksudnya apa? Itu Kita benar-benar jelaskan. didengerin nih sama mereka ya? Iya. Wow. Jadi kami ngalamin kaset-kaset bukti siar itu dikirim dulu. Bukan ke kepolisian sih, ke Kodam malah. Kodam. Zaman dulu itu. Nah, itu. Nah, sekarang itu gambaran highlight aja, mungkin terlalu panjang kalau saya cerita sebuku ini tentang bagaimana saya manggung di depan Pak Harto, dan kita pulang dari situ, keluar dari pintu sukses, semua orang ke ruang ganti baju. Ibu almarhum Min Sugandi datang, Abdul Ghafur, Pak Wahono, Menteri siapa lagi, Pak Surya hanya mengucapkan selamat kepada kami bertiga, dan selamat, it is not congratulation, gitu. Bukan, tapi selamat itu lu nggak celaka gitu loh maksudnya. Selamat itu dalam bentuk Selamat, bukan selamat. Benar-benar selamat. Benar-benar selamat ya. Selamat. Kalau orang Sunda mah selamat maneh gitu loh, secilaka gitu loh. Itu benar kejadian. Jadi itulah pada saat saya tahun 93 itu manggung di depan Nah, sekarang beranjak eranya ke era reformasi. Yang saya katakan, kalau zamannya Orde Baru, ibarat ada jarum jatuh pun kedengaran karena orangnya lainnya sepi, tidak ada yang berani, kecuali orang tertentu. Tadi ada Wes Rendra, ada Iwan Fals, ada Riantiarno, ada begitu, ada Warkop mungkin ya, yang kritik-kritik sosial, musik-musik humor, sebagainya. Yang memilih jalan tidak nyaman tadi, penuh ketakutan gitu loh. Nah, kita keluar dari gedung itu setelah sukses, setelah diucapkan selamat oleh para menteri dan sebagainya, itu kami pulang. Bahkan ngambil honor pun lupa. Ada ajudan lari-lari ke tempat parkir, paming, bawa bungkusan koran, nganterin duit 17.500.000 pada saat tahun 93 itu, honor kita. Paming, ini dari ibu gitu. Waduh, itu duit dibungkus pakai koran doang, gitu. Kita saking senangnya sukses sampai sama honor pun lupa. Kalau sekarang kan sebelum bangun honor dulu harus lunas. Kalau itu boro-boro nggak usah, nggak dibayar, yang penting gue selamat ke rumah, gitu aja udah dulu. Udah selamat aja, udah alhamdulillah. Selamat aja, alhamdulillah, atau ya. Dan itu Novi kami dari pagi tidak breakfast lah, nggak makan pagi lah. Karena perut tegang, nggak ada yang masuk kecuali air putih. Tegang, betul tegang. Dan kita bersumpah kayak pemain voli bertiga di saksikan terik matahari jam 12 siang di parkir Timur Senayan di depan Balai Sidang. Din, Unang, kita bersumpah hari ini tidak akan pernah lagi menerima panggilan atau order dari pemerintah yang menakutkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Wah, kayak pemain voli gitu, sukses. Oke, tenang. Dari situ kita ke Jalan Barito, makan soto Betawi Madun. Satu orang habis 2 mangkok, kami lapar. Wah, tenang. Pas sedang. Dendam. Apa yang terjadi dong, Novi? Iya. 2 minggu kemudian, saya karena kontrak dengan RCTI, direktur utamanya namanya Pak Peter Gonta. Mantan duta besar Polandia dan beliau promotor Java Jazz ya. Semua orang tahu Peter Gonta. Dan cukup baik dan bersahabat dengan kita. Pak Peter telepon saya ke radio. Di mana lo? Di radio lagi siaran, Pak. Kenapa? Lo besok malam minggu ada sana nggak? Enggak, Pak. Mau lo makan sama gue? Oke. Itu baru 2 minggu setelah acara tanggal 22 itu. Akhir Desember itu. Yuk, makan sama gue. Mau tahun baru itu. Mau sebelum tahun baru lah. 2 hari sebelum tahun baru. Kemana, Pak? Gue tunggu di Grand Hyatt. Oke, kita makan. Oke, makan. Pakai batik lo. Pakai batik kita. Pakai batik, semua 3. Begitu mobil saya datang, Peter Gonta udah berdiri di lobi. Seorang Peter Gonta nungguin kita, gitu loh. Dia ambil mobilnya, di Valen itu, dia nyetir sendiri, dia perintahkan, lu duduk sebelah gue, Unang Didin di belakang. Dibon, kita makan yuk, di Menteng. Itu dimakan di Menteng. Nggak ada makan ke Grand Hyatt aja, enak di hotel. Alah, bosan gue makan di sini. Kita cari makanan tempat. Jalannya terus ke jalan jalan apa itu, Cemara, jalan terus. Ujung-ujung apa mana coba? Kita dibawa ke Cendana, disuruh manggung ngedadak tanpa kompromi. Itu gila nggak? Oh, padahal udah bersumpah tadi ya? Iya. Saya hanya dijadiin kado oleh Peter Gonta untuk keluarganya Cendana. Karena pada saat itu Pak Peter Gonta baru dapat izin pendirian Indovision, kabel TV itu. Pertama itu dulu. Nah, saya diajak ke sana. Pak Peter, ini kan rumah Pak Harto.
Iya, Bapak sama Ibu pengen nonton lebih dekat. Kemarin jauh kita jaraknya dari panggung, sekarang di ruang keluarga. Apa nggak mati kita? Kalau dirundingin dulu mungkin kita nolak, mungkin kita cari bahan. Ini nggak punya bahan sama sekali. Kebayang nggak? Dan acaranya ingat ya, Halloween. Sebab Mbak Mami sama Mbak Titi waktu masih muda itu ngejar-ngejar Eno, ngejar-ngejar putra-putrinya, ngejar-ngejar cucunya Pak Harto, kayak setan-setanan itu loh Halloween yang kalau di Amerika ya, budaya Amerika itu. Gitu, Halloween takut-takutin gitu. Dan yang nonton hanya terbatas keluarga, ada Adi Gunasoto, ada Pak Jiwandono, keluarga mereka lah, koleh Pak Harto itu. Dan Pak Hartonya kan lebih dekat. Prabowo masih kolonel, karena kami tiga-tiganya dikasih dasi oleh Prabowo. Pak Prabowo itu masih dan Kodiklat dan Pusdikpasus, Komandan Pusat Pendidikan Kopassus di Batu Jajar, makanya kolonel. Saya ingat betul kita dikasih dasi sama Pak Prabowo waktu itu. Gitu. Nah, jadi saya manggung di depan keluarga besar. Stres, Didin sama Unang, lihat lu aja yang berani ngomong, gua sama Didin udah di sini aja di teras. Unang udah nggak mau masuk, Unang Didin. Tumbal yang paling tua. Tapi kan orang mintanya Bagito. Bapak dan Ibu minta Bagito. Waduh, bagaimana caranya ya? Dibukalah kan anak-anaknya udah kejar-kejar sama Mbak Titi, sama Mbak Mami gitu, setan-setanan gitu. Anak-anaknya ngumpul, cucu-cucunya ada Eno, ada Ari Sigit, semua di situ ngumpul. Adik-adik, anak-anak cendana, cucu-cucu yang lucu-lucu, yang pinter-pinter. Tadi maminya ngejar-ngejar. Jadi setan-setan takut nggak sama setan? Enggak. Aduh, rame-rame. Oh ya bagus. Batu top anak cendana tuh. Nggak takut sama setan. Kenapa? Setan nggak berani masuk ke cendana sebab di luar banyak PM dan pas pampres. Itu dulu. Itu kejadian itu ya. Ingat tuh, akhirnya kesana kemari ger gitu. Didin baru berani masuk, Unang baru masuk. Gue tumbal di depan selalu itu. Nah itu gambaran kurang lebih betapa saya tidak ingin mengatakan represif karena tindakannya pada saat itu tidak represif juga, hanya secara psikologis. Mungkin apakah kategorinya represif atau tidak. Tapi secara psikologis orang sudah tidak berani apa-apa mengkritik langsung. Media beredel. Pelawak ya mungkin nasibnya bagus karena Putin yang minta. Coba kalau yang lain bisa mungkin juga nggak selamat juga. Nah, artinya bahwa saya ingin bercerita bahwa itu sejarah dan fakta yang harus kita lalui dalam konteks demokrasi, dalam konteks kemerdekaan. Nah sekarang masuk di era reformasi. Era reformasi 20 tahun kita sudah lewatkan dan begitu melahirkan teknologi. Masuk lagi kepada revolusi digital. Begitu liberalnya media kita. Semua orang tiba-tiba punya televisi sendiri. Nyaris televisi ditinggalkan. Mereka sudah punya infotainment, sudah tidak laku lagi. Artis sudah bisa mengekspos dirinya, gitu loh. Sudah sangat seperti apa yang kita pahami sekarang. Dan kita sudah bisa berkomunikasi lewat Zoom dan sebagainya. Gitu. Nah ini saya kira ini menjadi memiliki perbedaan sekali. Kalau dulu mungkin takut atas represif kekuasaan pada saat itu karena menjaga wibawa dan stabilisasi politik tidak boleh diganggu. Nah kalau sekarang yang saya bilang tadi. Kalau zaman Belanda dulu ada slogan sekali merdeka, tetap merdeka. Kalau sekarang sekali merdeka, merdeka sekali. Maki-maki orang, ngelawan polisi, disuruh dihukum oleh polisi nggak mau. Terlalu bebas menurut saya gitu. Nah, cuman yang saya ingin kritisi dari publik dan masyarakat secara pada umumnya ya, bahwa kita keinginannya kita dari era represif, dari era otoritarianisme itu, dari rezim otoriter itu, ingin beranjak maju menjadi demokratis. Masyarakat yang demokratis dengan bingkai demokrasi itu. Tetapi pada faktanya di lapangan, secara sistem kita sudah demokrasi. Pemilihan pilkada langsung, presiden langsung, DPR langsung, itu sudah demokrasi secara sistem. Secara struktural sudah. Tetapi secara individu, secara kedewasaan, belum memahami demokrasi. Karena apa? Ketika kepentingan tersinggung, kendati pun itu memang faktanya demikian, dia akan marah. Atas nama kelompok, atas nama ormas, atas nama lembaga swadaya, atas nama segala macam. Jadi saya kira merdeka sekalinya itu hanya untuk kepentingan dirinya. Belum kedewasaan yang tadi. Kalau dalam konteks humor tadi, kalau humor tadi misalnya, tadi satu yang pertama adalah mentertawakan orang lain, dia pun ikut mentertawakan orang lain, karena yang celakanya orang lain. Misalnya gini, kalau kita nonton film Warkop atau Three's Company misalnya, film-film itu komedi, gaya naik sepeda, ada perempuan tiba-tiba nabrak kelapa misalnya. Nah, orang lain akan tertawa. Tapi kalau dia yang naik sepeda nabrak kelapa ditertawakan, dia akan marah.
Nah, ini kondisi yang pertama. Masyarakat saat ini saya lihat masih seperti itu. Jadi humor sarkas meledek fisik orang, masih nampak gitu dari pelawak-pelawak ini. Yang kedua adalah mentertawakan kondisi. Ya, mentertawakan kondisi. Kan begitu banyak ya. Begitu COVID, begitu banyak meme, begitu banyak humor-humor yang lucu-lucu menurut saya, cerdas. Itu mentertawakan kondisi bahwa kita ada di dalamnya. Tapi yang paling lebih dewasa lagi adalah ketika misalnya orang sudah mampu mentertawakan dirinya sendiri. Ya, setuju. Ketika Pak Habibie, almarhum beliau, waktu saat Presiden ingin menyampaikan pertanggungjawabannya di MPR, banyak yang teriak anggota MPR mengatakan Pak Habibie, mohon maaf ya, dengan segala hormat, ada yang manggil-manggil seperti dakocan. Pak Habibie bilang, demokrasi, ya, nggak apa-apa, lucu-lucuan ya. Dan sulit untuk mencari orang yang sedewasa itu, gitu maksud saya. Atau mungkin seperti Gus Dur misalnya. Nah, ini saya kira paparan pertama saya. Kemudian adaptasi saya tadi pakai peci dengan ala Betawi. Sekarang saya coba. Kira-kira Novi ingat nggak topi ini? Masih kecil kali ya. Topi ini usianya saya beli, ini 32 tahun yang lalu. Ketika saya manggung tahun 89 di Town Hall, yang saat kita manggung, usia gedung itu 300 tahun. Di Sydney, Australia. Okay. Bersama Emilia Contessa, bersama Ireng Maulana, bersama Ebet Kadarusman, almarhum. Ya, yang masih ada Bagito dengan Emil mungkin. Pak Ireng sudah tidak ada, Kang Ebet sudah ada. Ini adalah topi yang dikenakan oleh seorang aktor Australia yang diproduksi oleh Hollywood. Nama filmnya adalah Crocodile Dundee. Oh ya. Saya nggak tahu. Crocodile Dundee. Yang mungkin usia-usia di atas 35 tahun akan ingat topi ini. Itu pemainnya adalah aktor komedi Australia namanya Paul Hogan. Nah, itu ketika saya masuk ke Sydney itu, Mas Yasir, itu betul-betul film itu lagi happening. Di Indonesia pun happening. Untuk itu, bagaimana otak saya mengadaptasikan diri saya as Australian people, gitu loh. Sebagai orang Australia yang diwakili oleh Paul Hogan itu. Saya cari, datang pagi, siangnya saya keluyuran di sekitar Darling Harbour sana, cari pertokoan-pertokoan souvenir, dan di satu toko, dan hanya ada satu-satunya, blessing buat saya. Saya beli itu. Dan saya pakai malamnya manggung. Ketika muncul, saya selalu pertama muncul, pakai jas, tuxedo, muncul, bawa tasnya kayak Hogan gitu, kayak Dundee itu. Dia adalah seorang pawang buaya kan, sudah tukang naklukin buaya-buaya di Australia. Jadi ketika kita muncul, saya muncul saja gitu, orang Australia sudah tepuk tangan itu. Karena penontonnya mix kan, karena dalam rangka 17-an, jadi orang tamu Australia juga banyak. Mereka udah tepuk tangan ya sampai ke topi ini. Artinya bahwa ini saja sudah berbicara gitu, buat teman-teman stand up dan sebagainya. Jadi tidak selalu bahwa komedi harus verbal gitu. Ketika simbol-simbol itu muncul juga akan mewakili gitu aspek-aspek antropologisnya, aspek sosiologisnya gitu. Nah ini muncul dan saya hanya mengatakan cuma sederhana. Good day, Matt. I'm Dundee. Gitu doang. Itu ger orang. Good day, Matt. Gitu. Pakai bahasa slang sana kan? Good day, Matt. I'm Dundee. Itu ger orang. Bahasa Inggris saya udah terputus sampai situ. Udah. Gitu. I'm Dundee, but I'm shorter than him. Ya itu aja, udah ngomong, ladies and gentlemen. Biasalah, kita siapkan jokes bahasa Inggris. Nah, apa yang ingin saya sampaikan ketika saya menggunakan topi ini ada nostalgic saya, dan saya simpan sampai saat ini ada, sebagai, bolehlah, sebagai kenang-kenangan, bahwa saya pernah berkiprah di sana, pernah manggung di sana, dan ini saksi, matinya, gitu, ya. Topi ini umur 32 tahun sampai sekarang, dan ini berhasil mendobrak sebagai first impression-nya orang-orang terhadap sebuah kelompok begitu. Dan hebatnya di sana, Bagito tidak dikenal sama sekali oleh orang Australia, kecuali orang Indonesianya, dan kami bayar royalty terhadap union artis di sana. Oh, itu artinya. Kuat ya di sana. Jadi, dianggapnya bahwa dengan hadirnya Bagito, maka pelawak Australia pada malam itu paling tidak satu grup nganggur, karena ada isi oleh kita. Maka you mesti pay, mesti bayar royalty. Nah, sementara di negeri Indonesia, betapa hebatnya orang Jepang, orang Korea manggung belum tentu bayar pajak. Iya, betul. Nah, ini saya kira, saya nggak tahu mereka yang pintar apa kita yang bodoh. Nah, inilah. Sementara artis kita banyak yang nganggur. Betapa sulitnya manggung di jangan Australia lah, manggung di Malaysia, di TV Malaysia, di Korea, apalagi atau dimanapun. Orang Indonesia tidak gampang menembus, ya, kecuali festival mungkin. Nah, tapi orang sana begitu mudahnya. Jadi memang kita bangsa yang ramah, saya kira. Bangsa yang humoris, gitulah. Jadi segala sesuatu yang memang lucu. Saya kira awal paparan saya kurang lebih ini lebih pada pengalaman. Saya kira mungkin bisa jadi bahan diskusi baik dalam konteks kajian akademis maupun
kajian experience ya, pengalaman atau experience knowledge lah yang saya sampaikan ini. Dan mutlak menurut saya pesan saya adalah bahwa humor adalah media yang paling efektif digunakan untuk media komunikasi untuk semua kalangan, baik itu rakyat biasa, dia salesman, atau manajer marketing, atau direktur bank, atau dia frontliner dari sebuah perusahaan, apalagi dia adalah aparatur negara. Pendekatan humor jauh lebih efektif daripada pendekatan pentungan ataupun punishment dalam bentuk push up dan lain sebagainya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Menarik wabarakatuh. banget ya. Iya, terima kasih Kang Deddy. Menarik banget. Nih, buat teman-teman yang belum tahu, jadi Kang Deddy itu dari pertama IHIK diluncurkan di tahun 2016 di bulan Maret, Kang Deddy sudah berpartisipasi dalam menceritakan pengalamannya dan men-sharing kepada kita ilmunya beliau. Kemudian pada saat Simposium Humor Nasional, beliau juga hadir. Kemudian pada saat pembukaan The Library of Humor Studies juga beliau hadir gitu ya. Jadi sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang ditularkan kepada kita. Tapi yang tadi tuh belum diceritain sebenarnya. Jadi banyak banget yang mesti ditanya nih, mesti digali lagi nih. Tadi aja belum pernah diceritain. Yang satu hal Kang Deddy yang belum diceritain. Waktu pengalaman jadi anggota DPR, gimana kemerdekaan berhumornya di sana? Tadi ada yang tanya tuh, Kang Deddy, kata Kang Ming, mana lebih lucu pelawak sama anggota DPR? DPR, betul. Jadi saya suka ngomong gini, ada teman kita dalam pergaulan, teman begadang, nongkrong, ada yang lucu banget. Lucu kan banyak ya teman-teman yang lucu ya, tapi dia bukan praktisi, bukan pelawak, bukan, tapi lucu aja. Pokoknya kalau ada dia, oke, asik banget. Gitu. Nah, dia lucu karena nggak dibayar, nggak ada beban. Begitu dibayar belum tentu lucu loh orang. Betul nggak Pak Yaser? Ya, betul. Yaser kan dosen tuh, ya kan? Iya. Apalagi sekelas Bagito atau sekelas Warkop, itu bebannya lebih berat karena dibayarnya udah mahal terus nggak lucu kan? Waduh, itu keringat udah mulai keluar keringat jagung tuh. Gitu. Ya. Jadi tadi pertanyaannya, ya kalau anggota DPR ketika bicara, makanya kenapa saya 5 tahun enjoy jadi anggota DPR, karena sama-sama ada mikrofon. Oke. Ya, di politik ada mikrofon, kemudian juga di DPR juga ada mikrofon, jadi memang ngomong, parle itu bicara kan. Jadi kalau lucu tergantung perspektifnya sih. Lucu begini, mungkin lucu karena ketidakjujuran bisa menjadi lucu. Misalnya begini, kemarin tiba-tiba mendukung undang-undang Omnibus Law misalnya dari beberapa fraksi. Tiba-tiba begitu serangan dari publik, tiba-tiba menarik diri, ikut memaki-maki. Nah, itu kan lucu, itu humor kan. Ambigu, itu ambigu juga bagian dari humor gitu. Ya kan? Nah, ini saya tidak ingin dari perspektif yang lain, tapi perspektif itu aja. Jadi mungkin lucunya lucu-lucu kayak begitu aja. Ya, harusnya anggota DPR adalah sebagai orang yang memiliki anggaran kalau representasi dari rakyat, kalau dalam politik anggaran. Dia membahas anggaran. Dia bukan melaksanakan anggaran, tapi banyak anggota DPR yang ingin melaksanakannya sendiri. Ini juga lucu gitu. Nah, kalau pelawak memang tugasnya membuat lucu. Dia memang profesi dan dia dibayar untuk itu. Sebetulnya kalau ada anggota DPR yang lucu, itu bukan berarti dia melucu lalu dibayar. Kebetulan dia mungkin peristiwanya lucu, tapi tetap dapat gaji. Kan itu aja. Gitu loh. Tapi sebenarnya kalau misalkan tadi kan Kang Deddy bilang bahwa kalau pada saat rakyat pengen menyampaikan aspirasinya mendingan pakai humor dibanding pakai demo gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sudah menyampaikan secara humor kepada wakil rakyat kita, sebenarnya didengerin nggak sih sama mereka? Enggak, gini. Berapa merdeka mereka dalam menerima humornya kita? Begini, tolong bedakan humor dengan bercanda ya. Iya. Nah, Ya. mungkin saya dulu pernah dinafikan oleh orang-orang ya. Bahwa saya itu dianggapnya ya semacam like knowledge lah, orang nggak punya pengetahuan lah. Itu akademisi yang ngomong di televisi ya waktu itu. Si Ming kalau jadi anggota DPR bisa apa di sana gitu loh. Itu pernah gitu. Nah, dan mungkin saya satu-satunya artis yang tidak pernah bercanda di DPR dan saya sangat serius. Boleh tanya pada para menteri mitra kerja saya atau para dirjen sampai saat ini tahu betul bagaimana saya. Di Komisi 10 itu membidangi pendidikan kebudayaan, pemuda olahraga, perpustakaan, ya. Itu betul-betul saya serius, pariwisata dan sebagainya gitu. Saya betul-betul serius. Jadi saya tidak pernah bercanda. Saya berhumor lah.
Berhumor. Sekali waktu saya berhumor, meletupkan suasana itu, das gitu. Tapi balik lagi pada serius. Ya gitu. Jadi saya manage betul bagaimana saya harus, kapan saya meletupkan senjata. Tapi nggak niat menceritakan anekdot gini, jadi ngelawak gitu. Enggak. Jadi humor dengan melawak itu berbeda. Bahwa melawak itu juga unsur ya humor, iya. Tapi niatnya udah beda gitu. Setuju. Nah, kalau humor itu bisa menjadi media, kenapa saya bersikukuh bahwa humor adalah media yang efektif untuk dijadikan media komunikasi, alat komunikasi. Artinya apa? Dia hanya ice breaking di tengah kebuntuan ketika orang tidak paham. Atau ketika kita pekeo bicara sama dia, kita kasih analogi dalam bentuk humor. Tapi bukan bercanda, tapi kontekstual dengan substansi. Kalau ngelawak kan belum tentu kontekstual dengan substansi. Bisa cerita anekdot. Bisa dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi mohon dipahami, kalau ada orang pernah mengatakan bahwa saya pernah jadi, saya ini pelawak lalu ke DPR, apakah, jadi bedakan, humor dengan bercanda itu beda. Setuju. Gitu. Bercanda bisa ngeselin, bisa mencelakakan orang, bisa menghina orang. Ya, kepala orang pukul gitu. Orang lain, teman-temannya ketawa gitu. Terus, gue cuma bercanda. Itu belum tentu humor nilainya. Atau ada teman, misalnya temannya anak saya, manggilnya Miing. Kan anaknya tersinggung. Masa bapak gue diolok-olok kayak gitu? Kan bercanda. Nah, itu. Nah, ini yang saya bilang kesalahan dalam filosofi humor itu di situ. Gitu. Dan kadang-kadang kalau mau dilengkapi, sebenarnya bercanda itu suka jadi apa ya, pembenaran. Kalau kita bisa ngelawak, nggak lucu, jadi alibi. Marah, malah ya namanya juga bercanda, masih gitu aja. Namanya juga bercanda. Gitu loh. Jadi lari pembenaran. Jadi pembenaran. Ketika dia gagal meluncurkan humor, yang kontekstual yang Mas Yasir ya. Ya, betul. Lalu dia melakukan pembenaran, ya bercanda ini gitu. Ya. Atau ketika dia ngelawak nggak lucu, yang ketawa dia gitu. Seolah-olah dia mau nolong orang, minta tolong sama orang, lu ketawa dong. Ya, betul. Ayo Mas Yasir atau Uwan nanya dong kan. Ya, Mas Dedi, kabarnya sama kita. ada beberapa pihak yang kemudian mempertanyakan kadar humor seseorang. Kita sih ada parameternya tuh ada 1 sampai 6. Di level 1 tuh ketika orang baru bisa ketawa kalau yang lain ketawa gitu loh. Tapi ada yang apapun diketawain, orang meninggal diketawain, kecelakaan diketawain. Ada yang bisa menertawakan diri sendiri. Nah, untuk orang bisa berhumor, apakah dia mesti memahami dia ada di mana, atau dia boleh mengekspos dirinya lewat apa aja? Menurut Mas Dedi gimana? Sebetulnya sih mungkin tidak harus seteoritis itu ya Mas Yasir, kalau menurut saya ya. Karena humor itu kan kalau menurut teori kedokteran sebagai bentuk cairan, itu kan setiap orang punya sense of humor, punya naluri sebetulnya, punya naluri. Cuma tergantung sejauh mana keterlatihan orang itu. Keterasahan itu di dalam memahami. Karena gini, faktor pergaulan, faktor pendidikan itu akan memberikan indikator terhadap orang itu humornya terawat atau tidak. Gitu, terjaga atau terlatih atau tidak. Contoh gini, orang yang sangat punya pengetahuan luas, ya, tapi tidak bergaul, itu juga masalah. Kita banyak loh, teman kita di sekolah yang matematikanya 9, kalau perlu angkanya 11 kali. Ya. Tapi temannya sedikit. Ya. Karena egois. Lu bodoh, gue pinter. Itu beda. Atau ketika kita diberhalakan, disesatkan oleh politik pendidikan kita zaman dulu, bahwa anak IPA itu lebih berkasa dibanding anak sosial, anak IPS. Ya kan? Ya. Fenomena itu ada kan? Ya. Padahal salah sebetulnya. Jangan dikira loh. Yang saya bilang tadi, anak saya punya teman loh, fisikanya 9, matematikanya 9. Ternyata hidupnya tidak lebih sukses dari kita. Ya. Karena kita temannya banyak. Ya. Nah, media humor itulah yang menjadi modal saya dulu. Media network itulah yang menjadi arah kemajuan kita. Jadi tidak bisa seseorang sukses itu hanya karena kemampuan kognitifnya, kemampuan akademiknya, dia mau cum laude mau apapun, nggak ada urusannya dengan keberhasilan orang. Ketika attitude dia berteman tidak bisa, lalu cepat tersinggung, dia megalomania, merasa paling pintar sendiri dan sebagainya, nggak bisa. Jadi saya bilang kecerdasan itu, Mas Yasir tadi, itu mungkin kalau bagi orang untuk memulai humor tidak perlu harus teoritis itu, tapi paling tidak memahami itu, di mana dia posisinya berada. Saya ingatkan bahwa semua orang secara kodrati memiliki rasa humor. Buktinya bisa tersenyum, bisa tertawa. Kecuali orang menggangguan jiwa yang sudah penuh otaknya dengan depresi dan sebagainya. Kita tidak membahas itu bagian psikolog lah. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah orang-orang normal biasa.
ketika ada orang tertawa tersenyum, atau mungkin dia ketika duduk di kloset saja, kayak kita kerja, itu bisa tersenyum karena menemukan sesuatu, gitu loh. Nah, ini setiap orang punya rasa humor. Hanya rasa humor itu kadarnya sejauh mana bacaan bukunya, literasinya maksud saya. Baik baca maupun menulis. Lalu kedua, networking-nya, bergaul dengan siapa. Karena gini, ketika orang lemah dalam melatih rasa humor, maka hampir dipastikan orang akan mudah tersinggung. Cepat marah. Gitu loh. Lalu, otomatis temannya kan jadi sedikit. Jangan sama situ mah sebentar tersinggung, sebentar marah, sebentar orang ditinggalkan gitu loh. Tapi kalau orang yang fleksibel, ya nggak apa-apa. Emang gue gini kok adanya, gitu loh. Emang mau apa? Emang gue mesti protes sama Tuhan gitu. Wajah gue harus kayak siapa yang paling ganteng misalnya, kayak Reza Rahadian gitu, enggak. Saya nggak protes sama Tuhan, nggak kepengen kayak Reza Rahadian. Ikhlas-ikhlas aja. Ya, Mas, jadi terkait sama tadi yang gampang tersinggung, Mas. Kalau era sekarang kan orang gampang banget tersinggung. Malah founder kita, Pak Darminto juga pernah bilang bahwa ini udah darurat humor sebenarnya. Orang udah butuh humor. Kenapa? Semua orang gampang banget tersinggung. Saya sih, zaman saya kecil, saya beli kasetnya Jakarta Group, segala macam, saya beli Warkop, dan nggak pernah tersinggung dengan humor-humor yang kaitannya ke kedaerahan gitu loh, nggak masalah. Sekarang kok dikit-dikit marah. Nah, berarti lagi-lagi kita memang nggak bisa semerdeka dulu, malah kalau saya bilang sekarang malah jauh lebih sempit merdekanya dibanding dulu. Bener nggak sih, Mas? Mas Yasir, zaman Orde Baru juga hidup nggak gampang juga. Bedanya zaman Orde Baru, kalau dulu adalah peristiwa korupsinya terpusat karena sentralistik, kalau sekarang kan desentralisasi, maka korupsinya di mana-mana kan sekarang malah berantakan. Di desa, di mana-mana gitu. Apa bedanya demokrasi dengan otoriter pada saat itu dalam konteks korupsi? Malah lebih marah kan, keluarnya lebih banyak. Kalau tadi ditanyakan obat tersinggung, saya kebetulan 5 tahun jadi anggota Komisi 10 DPR RI yang membidangi pendidikan diantaranya. Saya selalu mengkritisi tentang politik pendidikan kita. Politik pendidikan kita basisnya itu tidak basis budaya, basisnya sains. Karena apa? Pada saat itu menterinya mengejar daya saing dengan luar negeri. Makanya begitu mudahnya ada dosen asing masuk ke sini, ada rektor asing masuk ke sini, bahkan kelas jauhnya Harvard ada di sini, hanya karena ingin mengejar gengsi persaingan. Sementara menurut saya, kita harus menciptakan pendidikan yang memiliki khas keindonesiaan, karena aspek sosiologisnya. Anda boleh belajar di Yale, belajar di mana, di Monash, di Australia, boleh belajar di Harvard, ada di MIT. Begitu pulang, itu ilmu terapannya tidak selalu adaptif dengan keadaan sosial masyarakat, struktur kita, masyarakat kita gitu loh. Nah, untuk itu menurut saya politik pendidikan kita memberikan pengaruh terhadap orang tadi marah, terhadap ketersinggungan. Sebab apa? Sekarang gini, adakah di mata pelajaran sejarah anak-anak kan tidak ada. Adakah pelajaran bahasa Indonesia lalu mengarang, lalu membuat pantun, membuat puisi, membuat prosa, kan tidak ada. Sehingga kelenturan budinya itu lemah anak sekarang. Yang dikejar hanya kognitif akademik. Yang penting lulus dapat ijazah. Apalagi sekarang orang mau jadi tukang semuanya. Saya dulu yang mendorong tentang vokasional, tapi bukan berarti kita tidak butuh peneliti besok. Kita butuh dosen. Tidak bisa jadi tukang ojek semua orang. Gitu loh. Nah, politik pendidikan akhirnya tidak menjadi kambing hitam. Karena politik pendidikan dia yang menyemaikan masyarakat dengan perilakunya. Jadi, politik pendidikan kita itu abai dari ajarannya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa filosofi pendidikan, tujuan pendidikan adalah mencerdaskan, catat, bukan mempinterkan. Mencerdaskan bangsa dan membangun watak. Kalau pinter matematik, tapi kalau cerdas dia bergaul. Jadi ukuran kecerdasan itu hanya pada, misalnya, kenapa saya menolak ujian nasional? Karena yang diuji hanya 4 yang boleh lulus. Orang 3 tahun kalau nggak lulus 4 ini, nggak lulus kan tidak adil. Mata pelajaran di SMA 6 yang hebat dengan SMA Papua soalnya sama, infrastrukturnya berbeda, tidak adil. Saya tolak itu dulu. Gitu. Nah sekarang balik lagi ke pendidikan, persemaian anak-anak kita dari TK SD, ibu-ibu di mall lebih suka anaknya ketika jatuh dibilang atau diapa, no. Bangga kalau anak bisa bahasa Inggris, tapi anaknya tidak diajarkan bahasa Indonesia. Kita terbalik. Coba lihat semua nama kafe, ke Kemang kemana, nggak ada yang pakai bahasa Indonesia. Kenapa?
Disitulah biang keladinya, minderwaardig kompleks itu loh. Kita tidak bangga pada Indonesia. Sebentar-bentar pidato pakai bahasa Inggris, padahal padanannya ada. Gitu loh. Presiden atau menteri atau siapapun di luar negeri jangan takut tidak bisa bahasa Inggris bagus. Dalam undang-undang, bahasa, bendera, dan lambang negara, semua pejabat negara di luar negeri, dalam negeri, pidato resmi harus pakai bahasa Indonesia. Itu undang-undang sebetulnya. Nah, kembali lagi ke soal orang cepat marah, tersinggung. Itu produk pendidikan, Mas. Produk pendidikan. Apalagi waktu Pak Effendi, Muhadjir Effendi, mau bikin one day school, full day school, kalau sekolahnya pagernya langsung nempel ke jalan, nggak punya laboratorium olahraga, nggak laboratorium kesenian, mau ngapain, mau tidur di meja anak-anak seharian? Iya betul nggak? Iya. Yang full day school itu di situ ada kolam renang, ada lapangan basket, ada pingpong, ada badminton, ada gedung teater, ada studio musik, ada tempat studio lukis. Orang anak akan betah seharian di situ. Ada kantin. Bakatnya tersalurkan. Iya. Kalau nggak ada apa kan banyak SMP, SD yang pagernya langsung ke jalan. Iya. Halamannya upacara aja 4 meter. Terus full day school. Halo. Iya kan? Ya. Nah, jadi saya tetap bukan mencurigai karena saya pernah mengelola menjadi mitra Kementerian Pendidikan, maka saya lihat urut-urutannya persemaian masyarakat itu awalnya dari politik pendidikan kita. Bagaimana dia mengedepankan kognitif, matematika, fisika untuk daya saing keluar dibanding bagaimana basis pendidikan kita adalah kebudayaan. What is a kebudayaan? Kebudayaan bukan hanya kesenian, bro. Cara pandang, sistem sosial, sistem pertanian, sistem agama, itu budaya. Bahkan teorinya Kunchara Ningrat dalam kebudayaan ada 7 poin. Kesenian itu poin yang ke-7 sebagai instrumen penghalus budi. Ketika anak itu hebat karatenya, tapi juga dia belajar piano klasik, jiwanya akan berbeda dengan yang tidak berkesenian. Anak itu juga keras, tapi ternyata sama ibunya belajar tari bedoyo, jiwanya akan lain. Lalu belajar kaca pisuling orang Sunda, jiwa anak akan lain. Nah, itulah karena saya punya pengalaman berkesenian sejak kelas 5 SD. Bagaimana kita mengatur, ada rasa malu, ada apa. Itu hanya, nah, kegagalan pendidikan kita adalah kegagalan membangun rasa. Oke, Mas Yasir? Oke. Nah nih Kang Deddy, sebelumnya untuk Mas Uluan. Iya, ini ada Mas Andika nih yang sudah kirim pertanyaan. Nanti siap-siap ya Mas, nanti bisa ditanyain langsung ke. Oh, siap-siapnya kayak apa nih? Di ini. Saya tiarap gitu, tiarap. Di warning dulu biar nanti bisa ini. Oh iya, biar saya buka ini apa namanya literatur saya ya. Kitabnya Kang. Kang, kalau saya mau tanyanya ini dalam konteks berdemokrasi, dalam konteks politik praktis gitu ya. Kalau di luar kan politisi itu menggunakan humor gitu dalam kampanyenya, dalam pidato kayak gitu. Kalau menurut Kang Deddy sendiri, sudah sejauh apa gitu kemampuan politisi kita dalam menggunakan humor untuk sebagai alat komunikasinya gitu? Secara apa namanya? Secara valid saya mungkin tidak bisa menjawab karena saya juga tidak melakukan penelitian bahwa setiap politisi menggunakan humor gitu ya. Dan terima kasih Adinda, saya senang banget dipanggil Kang Deddy oleh seorang usia 26 tahun, biasanya dipanggil Om. Tapi jadi berasa muda saya nih. Kalau Om Adinda Uluan minta yang sangat ya. Ya. Adinda Uluan yang sangat teliti karena tugasnya adalah sebagai peneliti. Saya kira lagi-lagi saya ingin menjelaskan kepada publik ya, terutama barangkali yang di luar praktisi humor, bahwa humor dengan bercanda bahkan dengan lawak kamu jadi menjadi berbeda gitu. Melawak itu lebih pada bentuk keseniannya ya, bahwa unsurnya memang humor gitu. Kan melawak juga bisa main musik gitu ya, tidak, tapi unsurnya tetap humor. Ya. Maksud saya sebagai media komunikasi gini, ketika seorang bupati, seorang anggota DPR, seorang caleg misalnya berwibawa, saudara-saudara, saya akan memperjuangkan saudara-saudara. Untuk itu saya mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau bupati atau apa saja. Untuk itu pilih saya.
Kan gitu orang mikir gitu loh, ini belum jadi aja udah galak banget kayak gitu ya, gitu ya. Tapi kalau misalnya, saudara-saudara, saya memang bukan siapa-siapa, tapi saya ingin kampung kita maju. Untuk itu saya mencoba menawarkan diri untuk mewakili saudara-saudara sekalian. Ya, cita-cita kita ada wakilnya, pasti insya Allah ada berubahnya. Betul nggak? Nggak? Oh iya, sama sayang. Dan seperti itulah, beda kan gitu loh. Uluan. Jadi yang saya maksud itu bukan berarti harus melawak. Saya nggak ngelawak loh waktu saya pidato, malah saya nakut-nakutin orang. Gitu loh. Nakut-nakutin ini artinya bahwa kalau saudara-saudara gagal memilih pemimpin atau wakil rakyat, maka jangan berpikir tentang sejahtera. Jadi dikasih pendidikan mereka. Nah, tapi dengan cara humor, saya bisa berkelakar, bisa ngelawak, bisa tambah-tambah lah. Nah, kenapa orang mau bertahan mendengarkan pidato orang dalam 1 menit pertama sampai 10 menit pertama? Itu adalah kunci orang untuk bisa menahan orang. Kalau nggak orang pada pergi, apalagi dikasih amplop, udah dapet amplop pergi dia. Gitu. Apalagi nggak dikasih amplop gitu, ya kan? Nah, jadi maksud saya bahwasannya yang ditanyakan Ulan tadi, sejauh mana apakah semua politisi? Saya kira saya tidak bisa menjawab karena gini. Apakah orang-orang anak-anak kecil yang umur ada 25 tahun, 26 tahun, 30 tahun masuk ke DPR karena anaknya bupati misalnya? Apakah dia dengan humor? Enggak. Yang jelas pakai duit. Kesananya, iya, enggak lah. Ada kok. Dia bareng sama saya di dapil saya, sekolahnya di London, nggak turun gitu. Yang kerja camat, lurah segala macam, karena bapaknya, ibunya bupati gitu. Menang, saya kalah. Yang kita panas-panasan sama nelayan, sama petani, bagaimana menjelaskan, bagaimana mendidik mereka, kita tetap kalah. Karena memang dalam konteks politik tadi, rakyat sekarang kebanyakan rakyat di bawah itu tidak butuh orang pintar atau cerdas atau bersih secara attitude gitu, secara integritas gitu. Tapi dia butuh orang yang ngasih uang 50.000 misalnya. Dan itu fakta di lapangan. Nah, kembali ke soal tadi politisi atau bupati atau eksekutif, apakah dia menggunakan humor atau tidak? Saya yakin lebih banyak yang menggunakan uang untuk jadi pejabat ketimbang jadi menggunakan humor. Wah. Karena dia sendiri belum tentu mampu gitu. Ya, ya. Keras nih ya, Kang, kritiknya. Iya. Iya, Tapi betul. kalau misalkan diminta untuk milih gitu, mending berhumor, kalau dari Kang Deddy sendiri, mending berhumor pada zamannya Orde Baru atau mending sekarang setelah reformasi? Dua-duanya memiliki dua sisi keuntungan. Sisi keuntungannya adalah dulu itu jelas istilahnya lawannya ketemunya adalah pemerintah penguasa gitu ya. Bahwa kita kalau ngomong kalau berhasil dan masyarakat ini itu muncul betul karena kalau teman-teman yang usia 30 tahun ke atas menonton kisahnya Bakso misalnya, sebut saja Bakso dulu. Itu betul-betul orang nonton Bakso itu seperti orang membaca koran. Karena kita aktual betul isunya. Ya. Isunya tuh aktual betul gitu. Dan itu selalu menyindir pada pemerintahan gitu loh. Saya juga mengkritisi masyarakat juga. Kalau lampu merah nyelonong itu kita kritisi juga, buang sampah sembarangan kita hajar juga gitu. Jadi bagi kita dulu mengkritisi bukan ansih kepada pemerintah, tapi juga kepada masyarakat. Bawah ya. Iya, kayak ngelawan arah, naik motor gitu, dengan alasan cepat dan sebagainya gitu. Nah, untuk itu saya kira kalau tadi enakan kapan? Ya kalau enakan sih enakan zaman dulu, karena zaman dulu itu saya masih muda gitu aja. Jadi gula darahnya masih rendah, gitu ya, darah tinggi masih rendah. Kalau sekarang mah pagi-pagi udah ngecek darah, Novi. Otak makin kecil, daya ingat makin kecil, pendapatan makin habis. Gitu. Enakan dulu mah mau di cash mau di ATM juga banyak, ilah begitu, ya kan? Tapi dulu. Nah, sekarang istilahnya kalau orang tua sekarang tidak punya apa-apa kecuali masa lalu. Iya, jadi kalau ada anak sekarang bercerita tentang naik Harley Davidson, dia bangga cerita gini Harley, oh iya tahun 90-an gue udah ngider naik itu. Iya, gitu. mana aja. Waktu zaman gue naik Harley, mana aja lu gitu. Terus kan zaman Sultan kan pamer mobil, gitu. Sultan ini, Sultan ono gitu ya. Sultan sendiri nggak pernah pamer, nggak ada yang bisa dipamerin gitu kan. Sekarang banyak yang ngabdinya dia Sultan kan. Nah, Allah, ya mungkin kita juga pada zamannya. Setiap zaman ada orangnya, ada bintangnya, dan setiap masa itu ada penghuninya, ada pengisinya. Jadi kalau dunia artis itu ibarat orang arisan Ulan. Kalian mungkin saat ini, dulu kebetulan saya terkocok lebih dulu, kan arisan itu. Gitu. Nah sekarang bagian Ulan, bagian siapa?
Panji, mungkin bagian siapa lagi, dan anak-anak stand up, bagian pelawak-pelawak muda, bagian Sule, bagian Denny Cagur, bagian, ya itu mereka tergilir belakangan mendapatkan arisan itu. Gitu. Oke. Ini Mas Andika bisa bergabung nih Mas mikrofonnya. Mau tanya soal humor dan logika nih kan. Ya. Halo Mas Andika. Oke. Sebelum Andika, tadi barusan ada yang teks yang ketik, bisa nggak bikin bakso ribon, apa ada Reza Rahadian dan sebagainya. Asik. Saya kira kalau begitu sih bisa aja, cuma kan televisinya nggak bisa, nggak mau. Ini looknya udah harus operasi ketompi nih. Iya kan? Kalau Yasir kan enak, banyak di mana-mana depositnya gitu kan, nggak usah dioperasi. Gitu. Mana Yasir? Halo. Kan Yasir kan masih kencang terus dia. Kencang di mana-mana. Oke Kang, ini ada pertanyaan. Nah, kalau bicara Yasir fisik, Yasir. Ya. Kalau anak sekarang kan ngeliat Yasir gitu, gila Yasir, badannya pipis semua. Anak sekarang tuh dengan teganya ngomong kayak gitu loh. Ya kan? Iya. Nah, untung Yasir orang nggak pernah marah. Santai, tadi, santai saya mah. Pertanyaan orang, apakah bisa? Kita bisa, masih sehat kok. Mental kita masih sehat, kreatif kita masih sehat, masih oke gitu. Akan tetapi kan medianya udah nggak mau, televisinya mau yang muda, yang tua nggak gitu loh. Oke. Oke, Mas Andika, Kang, ini ada pertanyaan nih Kang. Mas Andika. Dari Andika itu siapa? Andika tuh ini apa komika juga? Iya. Dari stand up comedy UNESA nih katanya. Ya. Oh, nice. Oke. Ya. Gimana nih Kang, cara menjaga batas antara logika dan etika dalam berhumor? Nah, mungkin konteksnya dalam panggung ini ya, pelaku komedi gitu ya. Ya. Tidak semua yang diperkenankan oleh logika itu bisa diterima secara etika. Sebab kalau logika itu kan baik benar. Fakta begini. Di dalam struktur berhumor itu ada dua yang saya pernah perhatikan. Pertama adalah deviasi. Deviasi itu penyimpangan. Tiba-tiba uluan jadi pakai daster. Jadi banci. Orang ketawa gitu. Ya. Dan jadi banci itu, jadi pakai daster itu tidak perlu pelawak kok. Orang biasa aja. Ayahnya Mbak Novi pakai daster ke jalan gitu. Orang ketawa. Bukan pelawak loh. Karena ada penyimpangan. Ada penyimpangan. Ya. Ada penyimpangan. Atau tiba-tiba, dadan. Terpleset pisang atau nabrak pohon, pagar dan sebagainya gitu. Ada penyimpangan. Atau mungkin tiba-tiba niruin orang bindeng misalnya. Orang cacat. Itu kan secara etika kan nggak baik. Itu baik buruk. Jadi benar tidak selalu baik gitu loh. Nah, tetapi struktur humor itu harus benar. Misalnya begini. Anda kalau kan zaman bahan Mas Yasir mungkin sebagai dosen masih ingat ada orang zaman dulu, pelawak zaman dulu, ayo bisa bahasa Arab, bisa dong. Apa buah-buahan, alpukat, apa tempat baju, almari, itu bukan bahasa Arab. Itu tidak bukan unsur humor yang kuat gitu. Ya. Hanya bagi orang-orang tataran yang mana, alpukat, almari itu almarhum. Nah, dia akan bisa lucu menceritakan jokes tadi kayak misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab apabila dia sendiri memang menguasai grammar dan struktur dari bahasa itu, gitu loh. Ya kan? Nah, kalau enggak, kita mengelawak di IDI misalnya. Ikatan Dokter Indonesia. Sedikit pun dari bahan lawakan kita tidak menyangkut soal medikal, misal soal medis, soal klinis, soal perilaku dokter, atau peristiwanya bagaimana hebohnya dokter rumah sakit lagi. Itu tidak menyangkut tentang suasana atau imajinasi tentang profesi mereka. Itu hampir bisa dipastikan nggak nyambung. Gagal gitu loh. Nah, itulah logika. Itulah struktur. Tetapi, kalau strukturnya udah dapat, tidak semuanya bisa diterima secara etika, bisa disampaikan. Misalnya gini, cerita tentang dalam tanda kutip pornografi, misalnya kehidupan seksual dengan cara yang persuasif lah, tidak vulgar, tidak gamblang. Orang tertawa mengerti. Menggunakan kata keluar saja, orang dewasa akan ibu lagi kemana? Lagi keluar. Bapak ada. Kok keluarnya nggak bareng? Biasanya kalau keluar bareng lebih enak. Nah, itu orang dewasa akan menangkap itu gitu. Nah, tapi itu kan tidak etik bagi kalau ada penontonnya anak-anak. Yeah. Dia akan bertanya. Nah, kurang lebih teorinya kayak begitu, Uluan gitu loh ya. Jadi batasnya itu sangat tergantung pada sense seseorang. Sense seseorang itu akan dibangun oleh pengetahuan seseorang. Jadi apa yang keluar dari mulut orang itu akan
terkendali, sangat tergantung pada isi yang diisi kepala. Jadi output itu sangat tergantung inputnya gitu. Sejauh mana kepenuhan inputnya itu cukup memadai untuk bisa mengontrol gitu. Namanya sense tadi, rasa. Jadi ini. Kita ngomong tentang korupsi, tiba-tiba ada yang baru keluar dari penjara, mantan pejabat nonton kita, baru habis di penjara korupsi baru bebas. Enak nggak kira-kira? Nah, udah gitu anaknya cantik. Wah. Lu naksir sama dia, kan pasti ngomong. Gitu loh. Nah, jadi kalau batas itu sangat menjadi relatif, Uluan, kalau menurut saya, yang kita lakukan gitu. Yang kita lakukan. Oke. Dulu sih ya, saya paling ngeri zaman dulu, kalau yang hadir itu nonton gitu ya, nonton lawak gitu, tokoh-tokoh nasional yang di acara besar gitu, ada Jenderal Benny Murdani gitu, itu kita takut, karena susah untuk ketawa. Ada Pak Bob Hasan, ada Pak Mari Muhammad, itu takut, kita karena memberikan pengaruh pada suasana, gitu loh. Jadi tokoh-tokoh yang memberikan influencer bagi yang lain, baik itu mudah tertawa atau tidak, itu misalnya paling enak dengan Wakil Presiden Pak Tri Sutrisno misalnya, dia mudah tertawa dan dia menerima dengan oke gitu. Nah itu memberikan pengaruh bagi yang lain gitu loh. Kalau pengalaman saya manggung di depan pejabat ya, gitu, baik pejabat sipil maupun militer gitu. Jadi kembali kepada pertanyaan ulang tadi, sejauh mana batasan antara logika dengan etika itu menjadi relatif dan penentunya adalah sense kita. Sejauh mana? Sense ini akan ditentukan oleh apa? Oleh isi hati kita dan isi kepala kita. Artinya apa? Mutlak seorang pelawak, seorang delivery namanya. Kita nih pelawak ini delivery, menyampaikan sebagai komunikator itu sangat tergantung kepada sejauh mana tinggi rendahnya literasi seseorang. Bacaannya kayak apa sih gitu. Kan akan diukur orang. Dari cara ngomong kita tahu ukuran bacaan orang. Ya. Satu hal, waktu itu dulu kan Bagito pernah dipersekusi ya? Waktu zamannya Gebiar BCA kalau nggak salah ya? Udah. Ya. Oleh Ormas waktu itu kan? Betul. Ketika saya menurunkan Gus Dur. Padahal kalau nggak salah Gus Durnya sendiri baik-baik aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, kan kita sampai ke istana bertemu dengan Gus Dur, nggak masalah. Nggak masalah kan? Nggak Berarti masalah. sebenarnya waktu itu emang karena belum dewasa aja ya ininya ya? Kalau saya sih lihat memang euforia ya, kemudian juga euforia kekuasaan di luar personnya sendiri, di luar Gus Dur sangat akrab. Bahkan 2 bulan sebelum jadi presiden pun pecinya Gus Dur saya yang lelangin. Oh. Sama sajadahnya Amin Rais. Iya, saya yang MC-nya. Dan Gus Dur ketika saya dipanggil ke istana itu masih ingat, Bang Miing itu sahabat saya, kata Gus Dur. Bukan musuh saya. Peci saya masih ingat dijual tuh 35 juta, padahal itu dikasih orang katanya. Sama Bang Miing. Sebagai untuk dana Aceh kalau tidak salah. Bantuan untuk Aceh. Gitu loh. Amin Rais laku 25 juta sajadahnya pada saat itu. Tahun 2000-an ya. 99 ya. 99. Setelah ketemu Gus Dur nggak apa-apa bebas, tapi sebelumnya oleh areanya itu oleh sekitar ormas dan sebagainya gitu. Saya kira lebih bentuk pada ketidakdewasaan aja sebetulnya. Misalnya gini, Pak Harto itu yang kita takutin justru Pak Hartonya ramah banget gitu, sekitarnya kan, sistemnya. Gitu. Oke. Gitu loh. Oke. Gitu Yang dianggap. dan ingat ya, setelah saya jadi Gus Dur, menirukan Gus Dur itu, saya yang apa namanya menerima balanya istilah menjadi serangan orang segala macam, bahkan Indosiar pun waktu itu mau uya gitu. Setelah saya jadi Gus Dur dan berikutnya orang yang jadi Gus Dur dari Gus Pur itu berhasil punya uang dan tidak diapa-apain gitu. Iya. Gitu. Kebetulan Gus berhasil populer setelah saya. Gus Purnya udah pernah kami undang juga dalam webinar ini. Iya makanya kan, betul kan? Kan dia lebih aman daripada saya. Saya dulu jadi martir di depan. Iya, karena orang masih belum siap untuk ya itu kan karena tadinya pemimpin itu kayak seperti istilahnya seperti Tuhan kecil gitu ya. Jadi begitu ada presidennya yang diolok-olok padahal sebenarnya nggak bermaksud. Apalagi sekarang kan katanya sih saya nggak pernah main saya udah berhenti main Twitter atau apa gitu karena saya juga pernah dibully orang yang nggak tahan gitu. Buzzer ini ya, saya tidak ingin buzzer ini dibayar atau tidak. Mereka lebih berkuasa, lebih galak daripada orang yang sendiri misalnya. Saat ini. Dan ini sangat berbahaya dalam alam demokrasi ya. Jadi tadi netizen maha benar dan sebagainya itu saya kira harus disudahi lah.
Kita sudah berjuang tahun 98 untuk bagaimana dari era otoriter menjadi era reformasi, dan ternyata 20 tahun reformasi tidak membuahkan kemerdekaan dalam konteks demokrasi. Hanya istilah, syahwatnya ingin demokrasi, tapi faktanya dia tidak mampu untuk berdemokrasi, karena ketidakdewasaan. Gitu. Tersinggung sedikit, dia marah, dia bawa golok, bawa rombongan, gitu. Dan beraninya rame-rame lagi, nggak sendirian. Gitu. Kalau sendirian dia mikir juga kali. Gitu. Sama siapa di belakangnya dia? Dan satu hal menurut saya ingin pesankan pada publik, pada umumnya gitu, baik itu apa namanya pelaku, baik adik-adik yang cerdas-cerdas, adik-adik komikal ya, komika ya namanya, komedian. Maaf ya uluan ya, saya nggak begitu paham komik karena memang bacaan saya novel, jadi halamannya lebih tebal. Terus, ya, kalau novel kan lebih tebal, kalau komik kan lebih banyak gambar daripada bicara. Ini saya kira pesan yang ini, mungkin adik-adik ini tidak usah takut, tetap merdeka sebagai hak asasi kalian, dan itu dilindungi oleh konstitusi tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, ya, dan kemerdekaan untuk dilindungi oleh undang-undang keterbukaan informasi, ya. Ini menjadi penting. Itu modal keberanian kita bahwa ini negara hukum. Akan tetapi kita juga bisa memilah kira-kira yang bisa lebih aman dan nyaman. Selama dia, ya, efeknya itu tidak langsung kepada menyebut nama pribadi, tapi pada kondisi dan situasi, menurut saya itu namanya disebut satir gitu loh. Asal satirnya jangan kelebihan. Termasuk saya lihat banyak interviewer atau host talk show yang ingin dibilang berani, ingin dibilang intelek, menjatuhkan orang, menjudgment orang di depan publik, itu sudah melewati kritis satu digit saja menjadi cynical, jadi sinis. Itu banyak saya saksikan. Jadi menyerang orang-orang, orang ditanya tapi belum selesai jawab dipotong gitu loh. Gitu. Jadi itu saya kira, saya ya baik itu pada netizen, mungkin saya juga berisiko ngomong kayak gini pada netizen ya, karena mereka punya kekuasaan. Saya ibaratnya jadi berhadapan dengan penembak gelap gitu. Lu yang ngebully gue, tahu gue gitu, gue nggak tahu lu gitu. Itu repot buat kita, rugi saya kalau saya layani gitu. Jadi mendingan nggak usah lah, biarlah. Tapi kemerdekaan dalam pengertian norma, kita bangsa yang beretika, ini bangsa yang punya negara hukum, bangsa yang beradab, bangsa yang punya beragama. Rasanya kalimat-kalimat yang kotor di media sosial itu harusnya sudah dihentikan, gitu. Dihentikan dan dihindari. Sebab apa? Kita tidak berdiri dan tidak bicara di tengah ruang hampa. Ada norma. Dan ketika apa yang kita bicarakan, apalagi dalam perspektif agama, lebih baik kau diam daripada bicara tidak ada manfaatnya, bahkan bicara buruk. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban apa yang kita bicarakan besok. Ya, setuju. Oke? Ya. Oke, Uwan, ada lagi yang bertanya? Ada lagi nih, Kang. Kebetulan yang tanya ini kayaknya ponakannya Kang Miing nih, dari Mas Rio nih. Abis ini minta sangu. Iya. Soalnya manggilnya Om. Soalnya manggilnya Om Miing. Manggilnya Om. Lagi minta sangu. Oke, mungkin lebih kurang pertanyaannya kira-kira begini. Kalau di waktu Kang Miing... Saya nggak ngerti bahasa kamu, maaf, Uluan. Udah bilang lebih, terus kurang, terus maunya apa? Sebagai peneliti itu, lu mesti pasti dong, ada keyakinan, ada possible gitu dalam riset itu. Nggak bisa, lebih kurang. Udah lebih kok kurang gitu loh. Sama dengan kalau misalnya kita beli bakso, Mas, sambalnya banyakin dikit dong. Nah, sama. Banyakin dikit. Apa sih maunya gitu loh. Maunya. Nah, itu. Saya sebagai politisi yang pernah ngelutin pendidikan, akhirnya saya kambing hitamnya dunia pendidikan juga gitu. Ini gurunya ngajarinnya gimana sih dulu? Ya kan? Lamaan dikit. Lamaan dikit. Ya, malumin aja Kang Deddy, soalnya dia itu gebetannya banyak, tapi WA-nya nggak pernah dibales gitu. 2 tahun nggak dibales-bales, kasihan. Teman saya nggak pernah pacaran, tapi patah hati udah 7 kali. Oke, lanjut. Kira-kira dalam Kang Deddy waktu di DPR, teman-teman di DPR itu merespons kritik dalam bentuk karikatur mungkin, atau stand up comedy kayak yang lomba di DPR kemarin, atau dalam format lawak dan lain sebagainya, itu ada pertimbangan tertentu gitu, kayak pernah nggak sih mendiskusikan, wah kita pernah nih dikritik sama kartun ini nih, katanya DPR seperti ini gitu. Nah itu apa pernah jadi refleksi moral
bagi teman-teman di DPR waktu itu? Kalau pertanyaannya pernah, pasti pernah. Saya pernah di komisi sendiri. Lalu saya juga pernah bicara tentang isu yang dilemparkan oleh publik kepada kita di ruang paripurna. Misalnya gini, ada orang tertidur di sorot kamera. Lalu maka semua orang berpersepsi, berasumsi bahwa anggota DPR kerjanya tidur. Gitu kan ya? Nah, alah tidur aja kok dibayar gitu. Padahal mungkin saja tidur itu kan manusiawi. Kalau orang kerja serius di DPR, saya bukan membela diri. Kalau ada orang mengatakan bahwa anggota DPR semuanya brengsek, saya marah karena saya nggak brengsek gitu. Saya merasa mengerjakan sesuatu pada tempatnya pada saat itu gitu. Saya absen, ada orangnya. Ada juga anggota DPR yang absennya ada, orangnya nggak ada. Kadang-kadang habis nanya sama menteri, tiba-tiba begitu dijawab menteri orangnya nggak ada. Itu ada memang. Itu lucunya di situ gitu loh. Ya, saya nggak tahu mewakili siapa gitu. Nah, kalau mau diskusikan itu pernah, iya pasti pernah. Akan tetapi anggota DPR begitu banyak kesibukan masing-masing, kesibukan pribadinya, kesibukan komisinya, kesibukan fraksinya, kesibukan DPR itu begitu. Sehingga hal-hal yang itu sudah menjadi biasa, alur biasa saja. Hanya mungkin saya pribadi, kalau ada orang mengatakan, bahkan saya pernah mengundang Sebastian Salang ke ruang kerja saya. Ketika dia mengatakan bahwa anggota DPR tidak produktif semuanya. Saya berikan, bahkan saya ketika saya membawa stafnya dia ke dapil saya. Saksikan kerja saya. Jadi, kalaupun hanya 0, sekian persen, atau 1% atau 2% dari 650 orang, atau dari 560 orang, itu barangkali kita ada di dalamnya dari sekian persen itu. Nah, artinya bahwa itu baru adil. Masyarakat juga tidak bisa menjudgment seperti itu, bahwa semua orang, ya kan, pisang satu tandan kan tidak utuh semua, ada juga yang rusak. Nah, kurang lebih anggota DPR mungkin ada yang baik, walaupun banyak yang tidak baik misalnya. Tapi tidak boleh mengatakan mengeneralisir gitu. Tapi kan asumsi publik, ya, bahkan persepsi publik yang terbangun adalah misalnya tidur. Padahal kalau tidur itu, apalagi kepada siklus anggaran, itu membahas anggaran bisa sampai jam 2 pagi. Sementara jam 9 harus ada kalau jam 2 pagi baru selesai, setelah tambahan waktu, itu sampai rumah paling nggak jam 3. Mau tidur itu habis subuh. Jam 9, 10 harus di kantor lagi. Betapa ketika paripurna orang ngantuk. Wajar. Gitu loh. Jadi kalau orang tidur belum tentu tidak kerja. Kalau orang tidur belum tentu tidak mendengar. Karena mendengar itu tidak dengan mata, dengan telinga, gitu loh. Nah, saya tidak membela diri sama sekali, tapi tidak boleh. Kita harus didik masyarakat juga lebih adil, lebih wise dalam memandang segala suatu persoalan. Tidak boleh mengeneralisir segala urusan, gitu. Karena kita pun akan marah apabila kita disamakan dengan orang lain, gitu loh. Lebih fair aja. Gitu. Berarti Kang Miing itu sebagai komedian, sebagai orang yang punya sense of humor ya, baik sebagai pelaku komedi maupun sebagai seorang individu biasa. Berarti intinya pernah tersinggung ketika ya ada hal-hal yang salah dituduhkan kepada Kang Miing gitu ya, konteks tersinggung. Oh enggak, saya nggak tersinggung. Saya cuma lurusan aja enggak. Dan kalau masyarakat berpendapat kayak gitu, pantas saja, wajar menurut saya sih. Karena mereka tidak tahu sebetulnya. Kan mereka nggak ngikutin hari-harinya. Jadi menurut saya di politik itu kecewa, tersinggung, marah itu barang mewah. Saya gunakan kalau perlu aja. Nah, pernahnya itu waktu kapan tuh, Kang? Tersinggungnya oleh humor itu, pernah nggak sih? Bukan humor itu mah. Nuduh. Oke. Apa kerjaan anggota nggak ada kerjanya? Waduh, itu undang-undang berbulan-bulan kita sampai jam tengah malam kita bahas. Kok nggak ada kerjaannya? Jadi kalau konteks humor, seorang Kang Deddy nggak pernah ini ya, nggak pernah tersinggung ya? Nggak tersinggung. Orang saya dibilang jelek aja saya ikhlas. Sama, saya juga. Nuduh ya. Saya pernah dituduh loh di bandara waktu itu sama anak muda. Bener loh dituduh saya. Dilan. Saya bilang jangan. Itu jadi hoax ya, itu jadi hoax. Iya, itu sejak hoax itu. Dilan sombong banget sekarang, sombong banget. Itu Dilan baru-baru ini betul. Nolak bener. Saya nggak mau gitu. Didesak terus. Akhirnya saya ngaku, iya saya Dilan. Kok nggak mirip? Tangan tempat. Iya. Saya langsung salah aja deh. Ini berkas. Oke. Ada pertanyaan menarik juga nih dari Pak Imam. Nah, mungkin kalau Pak Imam mau bergabung boleh nih, atau dibacain aja. Bergabung dengan partai apa, Dek? Katanya gabung ke Real Madrid nih, Kang. Oke, dibacain aja deh pertanyaannya. Bagaimana pendapat Kang Miing, komedian yang mengundang tawa penonton menggunakan cerita kekurangan, misalnya kekurangan orang tuanya atau keluarganya gitu kan? Ya itu kan nggak boleh. Kan justru itu letaknya etika tadi.
Saya masih suka lihat loh, mohon maaf ya buat teman-teman, saya tidak lupa menyebutkan pelawaknya apa namanya komikanya siapa gitu. Tapi saya pernah lihat selintas di televisi. Tahu nggak loh, orang nyak gue tuh norak banget. Masa emaknya dipermalukan gitu? Nora dibilang-bilang ke publik. Ada loh. Norak banget loh. Gue mau nonton YouTube aja dia bilang suruh pakai minyak wangi gitu loh. Jadi dicerita untuk mendapat efek, jadi emaknya yang jadi korban gitu kan, nggak etis gitu loh. Banyak loh anak-anak itu. Misalnya, maklum gue kan orang Bekasi misalnya atau apa gitu, dia membuli dirinya dengan merugikan orang lain juga, apalagi kalau tadi menyampaikan mengekspos kekurangan orang lain terutama orang tua, menurut saya itu di luar etika yang baik ya. Masih banyak humor yang sehat kok, humor yang sehat banyak kok yang mencerdaskan orang gitu. Ya mungkin lebih baik kamu bersinggungan dengan hal yang sifatnya politis ketimbang kamu bersinggungan dengan etika. Kalau menurut saya, kalau politis itu hak rakyat untuk menyampaikan protes, karena hak dasar rakyat itu adalah kesejahteraan, gitu loh. Kesejahteraan dalam bidang pendidikan, kesejahteraan dalam bidang kesehatan, kesejahteraan dalam ekonomi, dan itu adalah hak rakyat, dan itu adalah bentuk tanggung jawab pemerintah yang ngurus kita, gitu loh. Kalau ada pemerintah yang dikritik, kamu jangan ngeritik aja dong, kasih solusi. Solusi itu harus dilakukan oleh orang yang dibayar, bukan oleh kita. Jadi kalau kita ngeritik harus ngasih solusi, bukan dia yang punya tugas kok. Mau ngasih solusi kan dia. Kita ngasih jalan, mau ngasih, ada kelemahan lo di sini, gitu. Gitu. Banyak kan pihak-pihak dari unsur-unsur yang mewakili pemerintah mengatakan, Anda kritik tidak konstruktif, gitu. Anda kasih solusi dong. Lo solusi mah tugas lu dari bayar, dia punya jabatan, punya fasilitas, kok suruh kita yang kerja, gimana? Lucu. Gabut. Itu loh Ulwan, ya. Oh, iya. Jadi tadi etika sebaiknya dihindari. Saling ngomongin emaknya, waduh, ibu itu kan surga aja di bawah telapak kakinya gitu, bahwa ketaatan kita pada ibu, kehormatan pada ibu, memuliakan ibu itu jangan. Ibu ayah jangan dia apa gitu loh. Atau temannya ngolok-ngolok. Ada atau jokes atau humor waktu yang ditampilkan oleh Bagito yang disesali nggak sih sekarang waktu itu? Jokes yang disesali waktu udah ditampilkan sama Bagito. Ada nggak ya? Mesti diingat-ingat dulu waktu itu nyesel apa ya? Apa karena bayarannya kurang udah ini gitu? Oh enggak, Bagito berproses dengan baik kalau soal ekonomi, soal kontrak ya, transaksi dan sebagainya. Kita dari mulai gratis manggung di panti asuhan, menerima honor 10.000 dengan 4 nasi bungkus, itu udah perjalanan sudah ke sini-sini. Dan ketika kita dikontrak oleh RCTI, ini bukan mau pamer mau apa untuk Olan ya. Jadi Bagito dulu adalah kelompok lawak yang mungkin Yasir tahu ya. Kelompok lawak pertama yang termahal dibayar oleh televisi itu kita dulunya. Gitu loh. Jadi dan kelompok lawak yang pertama kali punya acara sendiri ya Bagito itu gitu pada saat itu ya. Saya tidak pernah menyesal apa yang sudah saya lakukan, karena sebelum saya lakukan sudah saya perhitungkan bahwa tahu akibatnya ini gitu loh. Itu cara berpikir saya mungkin kayak gitu. Okay. Karena gini, Bagito mau manggung, kendati pun tidak menggunakan senario secara kata per kata, kita memiliki pointer, dan ini bagus nih, lucu, tapi ini bahaya nih. Bagus dan lucu, tapi ada anak-anak nih. Jadi kita hitung betul. Karena apa, Ulwan? Bagito itu adalah lahir dari produk festival. Jadi kita punya kode etik yang sangat ketat. Kalau ngelawak itu dulu, ya, yang mengkritisi Bagito itu namanya Sujiwo Tejo. Dia masih wartawan Kompas, masih muda, masih anak ITB dulu. Gitu. Yang meloloskan Bagito jadi juara-juara di berbagai tempat festival, sampai di Taman Impian Jaya Ancol kalau lomba lawak, sampai akhirnya Bagito tidak boleh ikut lagi daftar karena pasti 3 besarnya kita dan pemenangnya pasti kita. Bagito tuh kalau lomba lawak dulu, kalau film tuh Teguh Karya. Jadi terakhir Bagito itu ikut festival ketika festival atau lomba lawak Sri Mulat tahun 85 itu terakhir. Dan untuk Ulwan tahu, Bagito dites oleh TVRI 4 kali nggak pernah lulus. Nggak pernah lulus. Karena apa? Sense yang ada di TVRI itu berbeda dengan kita yang kita mainkan. Kualifikasinya. Jadi kita salah masuk waktu itu. Kenapa kita bisa masuk TVRI dengan sejum sejenak dan sebagainya? Ketika Kompas, harian Kompas menulis di halaman depan. Bagito Group juara lomba lawak Sri Mulat. Kelompok lawak pendobrak masa depan. Itu judulnya. Yang nulisnya wartawan senior masih hidup sekarang juga. Efix Mulyadi. Pernah dapat award dari Bagito. Dia yang meloloskan.
Begitu masuk TV tanpa tes karena Kompas yang nulis. Direkam, disiarkan. Dari situ bergulir begitu terus tidak bisa dibendung lagi sampai dengan RCTI. Dan begitu pernah di-ban oleh TVRI selama 2 tahun tidak boleh masuk. Karena kita mengkritisi si Hansip. Oh. Mau tahu jokesnya apa? Saya masih ingat. Boleh Saya nih. jadi RT, Didin jadi Hansip, Unang jadi maling. Ketika Unang ketangkap oleh Hansip, maka dilaporkan pada RT. Lalu Unang mau menyogok Hansip. Saya katakan, saudara maling, Anda telah menghina aparatur saya, yaitu Hansip. Saudara melakukan kesalahan yaitu mencuri. Kalau Anda melakukan sogokan terhadap anak buah saya, paling tidak ada beberapa hal yang dilanggar. Pertama, haram hukumnya secara agama. Kedua, melanggar sumpah dari aparatur. Ketiga, isi amplopnya berapa sih? Gitu. Amplopnya dikasih ke saya. Kamu udah maling keterlaluan. Kurang, anggota gua 6 orang tuh. Sampai Menteri Dalam Negeri telepon Menteri Penerangan Pak Harmoko telepon Dirjen RTF, telepon Direktur TVRI, dan begitu di-ban tidak boleh masuk. 2 tahun kami nggak masuk TV. Kapan kami kembali ke TVRI? Ketika Pusat Penerangan Hankam membutuhkan begitu di acara Kamera Ria. Jadi tentara lagi yang ngambil kita dari TVRI. Dan direkturnya Pak Ishadi SK. Pak Ishadi bilang, masuk lagi begitu, kita butuh orang kayak gini. Gitu. Dari situ bergulir sampai ke RCTI, ke Indosiar. Gitu loh perjalanan karirnya. Mungkin karena ini kali ya, kalau komedian zaman sekarang kan relatif kerja sendiri gitu Kang ya. Kalau lawak kan ya setidaknya ada temen lah ya yang saling mengkoreksi, yang bisa membantu meluruskan kalau misalnya ada yang keterlaluan. Jadi lebih solid, lebih beretika, lebih aman mungkin ya. Daripada enggak juga. Kalau 3-3-nya atau 4-4-nya isi kepalanya sama, jebol juga remnya. Apalagi terlalu aja gitu kan. Yang nanggung risiko kan yang orang paling tua kayak saya. Dan kelebihannya Bagito ini ya, riset dulu ya sebelum ya, kita ada riset. Yang itu yang mungkin agak dilupakan oleh pelawak-pelawak zaman sekarang ya. Ya, jadi itu kelebihannya. Solid karena ada risetnya itu. Uluan tadi ada teks apa tuh yang mengkritisi apa netizen segala macam, coba baca coba deh. Ada di teks ada tuh. Cepat sekali teksnya hilang. Dari Ibu Tuti yang tadi. Bang Miing, bagaimana cara mendidik netizen agar cerdas dalam menerima respon balik dari yang dikritik melalui komedi? Kapan ya kira-kira hal ini bisa terwujud? Ya, ini Ibu Tuti, kelihatannya Ibu Dr. Tuti nih, Tuti Tarwiyah. Beliau dosen di UNJ, juga di Asafiyah ya. Saya agak sulit menjawab, bagaimana cara mendidik masyarakat ya. Jadi pendidikan itu ada 2, yang formal, yang formal. Misalnya yang formal dalam lembaga pendidikan lah. Tadi mereka berevolusi dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Kalau dia salah dari awal kan udah salah ke sana. Lalu kalau di rumahnya nggak dididik juga sama juga. Karena sederhana gini, ketika orang bermain sebagai netizen sebut saja, sebagai main Twitter atau Facebook, berani mengatakan kotor, memaki orang, mencaci orang, lalu berkata tanpa melihat risiko orang sakit atau tidak gitu loh. Saya lihat orang itu sebetulnya akhlak di daratnya akan sama. Kalau saya lihat gitu. Sebab apa? Orang yang berakhlak dan beradab cukup tinggi untuk menyampaikan kata-kata kasar dan kotor itu berpikir itu nama baik dia. Novi berani nggak mau maki-maki orang sesakit apapun di media. Karena pasti kita mikir. Atau saya dibully orang, saya pernah dibully orang. Saya tidak akan mengatakan, lebih baik saya ya mungkin saya akan walk out lah. Gitu. Ketimbang saya harus melayani orang-orang seperti itu yang apalagi yang dibayar karena kepentingan politiknya terganggu, rusak image-nya misalnya. Gitu. Kan sekarang misalnya masyarakat pendukung pemerintah sebut saja misalnya. Kan pertumbuhan ekonomi turun keadaan Covid ataupun tidak Covid gitu. Dia akan marah karena kita nggak ada pemerintah, padahal dia sendiri susah hidupnya. Gitu. Jadi nah, di sini saya kira agak sulit mendidik Bu Tuti, mendidik orang itu sangat tergantung apa kepentingan kalau sekarang. Yang saya bilang tadi, syahwatnya demokrasi, tapi dirinya sendiri tidak dewasa, tidak fair gitu loh orang itu. Tidak fair menurut saya gitu. Gitu ya. Jadi kalau dia tersinggung dikit, ngamuknya bukan main. Dan ini pun saya berbicara begini mungkin juga berisiko sama saja gitu. Tapi ya saya kan harus watawasobil hak, saya harus menyampaikan kebenaran. Bahwa ini faktanya loh kita. Kita masuk dalam sistem demokrasi, tapi penghuni demokrasinya itu sendiri
tidak dewasa gitu. Apalagi yang punya kemampuan menggunakan akses terhadap kekuasaan dan sebagainya bisa seenaknya gitu. Gitu loh. Jadi mendidik orang itu saya kira pertama dari lingkungan keluarganya, lingkungan ini. Kalau sekarang yang sudah beredar di netizen sebagai masyarakat maya ini kan agak sulit. Saya kan tidak tahu siapa yang berkata kotor. Bisa juga akun palsu. Nah, itu kan kalau orang bikin akun palsu betul-betul kan orang-orang pengecut gitu loh. Nggak mau menampakkan dirinya, tapi dia nulis orang maki-maki orang, tapi dilacak orangnya susah, nggak ada gitu. Ini kan bahaya sekali menurut saya. Tidak sehat lah. Mudah-mudahan kita hanya bisa berdoa, diberikan hidayah sama Allah, bahwa dia menjadi orang yang baik. Gitu. Ingat loh, lebih baik diam loh, daripada berkata-kata yang merugikan orang lain, atau kata-kata kasar atau kotor. Ya. Makanya sebenarnya salah satu misi IHIK adalah bagaimana menularkan virus-virus humor ini kepada masyarakat, sehingga pada saat misalkan si netizennya dia nggak suka dengan komedi dari pelawak, maka dia harusnya bisa mengkritik dengan cara humor juga harusnya gitu, bukan dengan kata-kata kasar dan sebagainya. Persis. Kalau Nah ini kan yang disampaikan oleh Novi kan itu kalimat-kalimat disampaikan oleh seseorang yang dewasa. Ya kan? Ya. Kalau Anda ditulis oleh media ternyata salah kutip atau dipelintir di koran, kan ada hak jawab. Yes. Ya kan? Ada hak jawab, sampaikan. Ya. Gitu loh. Kadang-kadang orang gini, ini kan sudah merusak nama baik saya. Padahal dia nggak punya nama baik juga gitu loh. Nama baik yang mana? Jadi pertanyaan lagi. Untuk membela diri sementara gini. Karena gini Novi, kalau saya lihat di era liberalisasi dan revolusi digital, masuk ke kancah, orang punya syahwat dan memberhalakan popularitas. Catat baik-baik. Ya, setuju. Memberhalakan popularitas. Semua orang, termasuk orang dimanapun ingin populer, ingin semua kayak Raffi Ahmad, ingin kayak Atta Halilintar semuanya. Ya, setuju. Dan media yang sangat liberal ini, ya kan, mendidik orang untuk hidup dengan jalan pintas. Emak-emak walaupun pakai pakaian yang syar'i tapi juga goyang-goyang dengan mimik yang erotik. Ini juga masalah sekarang saya lihat. Bikin TikTok yang mungkin suaminya marah kalau tahu. Jadi mereka ibu-ibu lakukan. Ini sudah tidak bisa kontrol lagi dengan media yang sangat liberal ini. Akhirnya apa? Politisi kayak juru bicara kayak apa? Mau di ILC, mau di TV manapun dia ngomong, sudah sulit membedakan antara terkenal dengan tercemar. That's a good point. Sama-sama diketahui. Sama-sama dikenal, sama-sama diketahui, tapi tercemar aja. Bahwa nama buruk diolok-olok pun dia merasa it's a joke gitu. Padahal sebetulnya menokik gitu. Banyak kan tokoh-tokoh yang membela habis-habisan karena memang dia harus ngomong gitu karena dia dibayarnya untuk itu. Iya. Saya pernah loh di ELC untuk mengatakan ketika misalnya ada sebuah peristiwa yang perubahan politik pada saat itu. Saya bilang saya aktor komedi. Saya mampu memerankan komedi, tapi saya tidak akan mampu memerankan seperti orang itu. Yang kemarin ngomong begini, hari ini ngomong gini. Saya nggak sanggup tuh ngomong begitu. Kemarin memuji-muji presiden ini, wah, nggak bisa Najwa, begini. Besoknya, itu nggak malu gitu loh. Dan itu ada, ya kan? Paham kali ya? Iya. Nah di situ saya letaknya segudang ilmu apapun dengan titel akademiknya gitu. Ketika sense dia susah mengontrol, maka sulit membedakan antara terkenal dengan tercemar sekalipun. Gitu. Dan mungkin untuk kalau misalkan ada netizen yang udah kita kasih hak jawab ternyata masih ngebully juga, ya udah kita anggap aja netizen tersebut nggak berbakat jadi netizen berarti. Lagi bakat. Oke. Kang Deddy dan juga Sobat IHIK sekalian, kita udah ngelebihin dikit nih dari durasi ngobrol kita. Nah, berkaitan sebelum kita berakhir dengan mengakhiri webinar ini, kami minta tolong nih untuk teman-teman mengaktifkan videonya, nanti kita foto bareng sama Kang Deddy dan lain sebagainya. Jadi sambil mengaktifkan kameranya, boleh saya sum up sedikit? Boleh. Ya, dari diskusi kita hari ini, kalau boleh saya sum up, Indonesia sudah merdeka dalam berhumor, tapi ingat bahwa kita adalah negara hukum, negara beradab, dan negara beretika. Jadi, tetaplah bersuara, tetaplah berhumor yang berguna bagi orang lain, supaya kedewasaan kita dalam berhumor makin meningkat. Asik.
Terima kasih Mbak Nofri. Menyambung juga dari misi Mbak Nofri dari HIK ya untuk menyebarkan virus-virus humor. Setelah webinar ini kami akan bikin beberapa webinar yang baik yang gratis maupun yang berbayar. Salah satunya misalnya ada workshop kita bikin kartun. Kemudian ada juga kita mengkaji meme, plesetan, bahkan humor for teaching with humor ya, sama humor at work. Jadi nanti kita akan terus berekspansi dengan tema-tema khusus maupun general. Jadi tunggu aja acaranya di media sosial HIK. Nanti kami juga akan kirim email dan juga nanti akan disebarkan juga ke teman-teman yang sudah mendaftarkan nomor maupun emailnya ya ke HIK. Baik, Mbak Nofri, Ya, kami persilakan untuk mengambil foto. Oke. Sebelumnya saya boleh bicara dulu, Uluan. Boleh. Boleh, Kang Deddy. Mungkin konklusi dari saya, pertama ucapkan terima kasih pada IHIK. Sama-sama. Ini sebuah lembaga yang saya kira patut diapresiasi. Ada sebuah ikhtiar untuk mencerdaskan masyarakat, mendewasakan masyarakat dengan media humor. Karena humor itu ilmiah, dan humor itu serius. Yes, setuju. Dan humor itu adalah pengetahuan. Jadi jangan berpikir tentang humor kalau kita memang terbatas literasi kita. Gitu. Nah, untuk bisa berhumor dengan baik, maka literasi kita ditingkatkan, bacaannya, pergaulannya. Dan satu hal saya ingin sampaikan pada masyarakat. Berhumorlah dengan sehat, maka jiwa Anda akan sehat. Berhumorlah dengan dewasa, maka masyarakat akan menjadi dewasa. Jadi jangan hanya keinginan syahwat demokrasi, tapi penghuninya tidak dewasa. Dan akan jadi masalah selama-lamanya, saya kira. Mantap. Itulah humor. Terima kasih. Mantap. Oke, kita foto dulu. Siap-siap, Oke. Bapak Ibu. Yang belum pakai lipstick dulu. Topengnya tolong dilepas dulu. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Silakan saya kembalikan ke Uluan. Terima kasih banyak Kang Deddy sudah menyempatkan sama-sama. waktunya untuk ngobrol bersama kami siang sampai sore hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Sobat IHIK yang sudah meluangkan waktunya, yang juga saling bertukar pikiran tadi ya di sore hari ini. Semoga kita adalah insan-insan yang selalu adil dalam berhumor ya. Amin di semua segmen. Jadi kami mohon maaf apabila ada kesalahan maupun dari teknis maupun dari pengucapan. Kami mohon hal baiknya bisa kita ambil bersama. Nanti kalau ada hal-hal yang kiranya perlu kami kembangkan lagi, saran masukan boleh nanti disampaikan via link evaluasi yang tersedia maupun media sosial IHIK. Baik, akhir kata kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Bapak Ibu Deddy. semuanya. Ya, sama-sama. Terima kasih Kang Deddy. Sama-sama, Novi, Yasir. Terima Terima kasih. kasih Kang Deddy. Terima kasih Mas Budi makasih. dari Majalah Terima Pajak. kasih Mas Ded. Ya, Yasir. Salam buat teman-teman semua. Ya. Undang-undang lagi saya. Siap. Jangan Ya. kapok kita ya. Ya. Walaupun udah nggak lucu, tapi ya masih kepengen banget. Kasihan nggak sih? Lucu, makasih lucu. Lucu. Lucunya mantep. Bang Miin lucunya mantep. Makasih semuanya teman-teman. Sama-sama Bu Tuti. Ya, Mbak Tuti, terima kasih.